Eternal Secret King, Chapter 661. Bab 661, Darah untuk Darah. Daging di tubuh besar itu mengembang dan pembuluh darah hijau terlihat padat, merayap di tubuh seperti ular roh. Tubuh bersinar dengan kilau logam yang tidak bisa dihancurkan. Masih ada lapisan rune yang menyinari tubuh Suzimo. Meskipun 3 Demon Revealing Mirror dijatuhkan, formasi penindasan iblis omnidirectional masih ada dan belum sepenuhnya dihilangkan. Penghalang cahaya yang dibentuk oleh formasi masih terikat erat pada tubuh Suzimo. Namun, rune pada penghalang cahaya berkedip seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Dengan tatapan mengancam, lengan Suzimo melebar dan seluruh tubuhnya membesar sekali lagi. Retakan, 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 penghalang cahaya di sekitarnya hancur seketika. Rune di atasnya meredup sepenuhnya. Dengan ledakan, formasi penindasan iblis omnidirectional meledak. Suzimo melepaskan diri dan kisetan di tubuhnya melonjak keluar, menyulap serangkaian setan kuno satu demi satu di sekelilingnya. Sapi liar, beruang batu, anakonda, kera sanguin, kuda dewa, harimau neraka, dan macan tutul angin. Ada 7 dari mereka, para pembudidaya di kota kuno ketakutan setengah mati. Sebelumnya, Suzimo telah mengingatkan mereka 2 kali bahwa ini adalah dendam antara dia dan Glass Palace dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat itu, mereka semua menganggap Suzimo sebagai lelucon. Tapi sekarang, semua orang menyadari bahwa satu-satunya kesempatan yang mungkin mereka miliki untuk bertahan hidup adalah jika mereka pergi saat itu juga. Bang, ledakan, ledakan, bayangan besar menyelimuti, menutupi langit dan matahari. Puncak gunung hitam yang dilepaskan oleh Penatua Siu pada akhirnya dihancurkan tetapi Suzimo tidak mengelak atau menghindar. Mengulurkan tangannya, dia menggeram dalam-dalam dan telapak tangannya yang besar menopang dasar puncak gunung. Ledakan, puncak gunung itu sangat berat karena bagaimanapun juga mengandung kekuatan dharma dari seorang penyegel. Saat dia melakukan kontak dengannya, sosok Suzimo menyusut dan lempengan batu di bawah kakinya meledak, menyebabkan kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Namun, lututnya tidak lemas dan tulang punggungnya masih tegak. Seperti makhluk ilahi, dia mengangkat puncak gunung hitam dengan tubuhnya. Itu adalah adegan terakhir yang disaksikan Penatua Siu di dunia ini. Hais, dia menutup matanya dan menghela nafas dengan lembut. Dia tahu bahwa para pembudidaya di kota kuno sebagian besar akan hancur. Adapun para pembudidaya Glass Palace, ada kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini. Air mata terbuka diam-diam di belakang Penatua Siu, bertiup dengan angin jahat dalam kegelapannya. Air mata menyelimuti Penatua Siu dalam satu gerakan sebelum menutup secara bertahap. Cepat, lari. Akhirnya, beberapa pembudidaya menyadari apa yang terjadi dan melarikan diri ke kejauhan. Suzimo memasang tatapan mengancam dan tersenyum sinis. Dia melemparkan puncak gunung di tangannya ke arah kerumunan yang melarikan diri dengan kejam. Ledakan, separuh tembok kota barat hancur dengan turunnya puncak gunung. Meskipun Suzimo dapat mendukung puncak gunung, para pembudidaya lainnya tidak dapat, bahkan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menahan tekanan dari puncak gunung. Dalam sekejap, ratusan pembudidaya dihancurkan menjadi lumpur. Membunuh. Suzimo melebarkan matanya yang berbinar dan ki darahnya melonjak ke udara, menyelimuti sekelilingnya. Menghadapi para pembudidaya yang melarikan diri, dia meraung keras. Hampir bersamaan, 7 raja iblis kuno yang mengelilingi Suzimo membuka mulut mereka dan mengeluarkan lolongan menakutkan yang memekakkan telinga. Puff, puff, puff. Banyak kultivator tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum mereka meledak karena sok lolongan dan mati di tempat. Jumlah binatang iblis yang mengalir ke kota terus meningkat. Mengaum. Melihat mereka, Suzimo menggeram. Semua binatang iblis memahaminya dan mengejar para pembudidaya dari faksi dan sekte lain. Tak satu pun dari binatang iblis yang berani melanggar perintah Suzimo. Bagi para iblis, aturan hutan mutlak bagi mereka. Siapapun yang terkuat dapat menyatakan diri sebagai raja. Pada saat ini, siapapun yang berani membangkang Suzimo ingin mati. Suzimo menempatkan monyet, roh harimau, rubah kecil, dan singa emas di sudut dan menuangkan semua obat mujarab ke dalam tas penyimpanannya. Monyet dan roh harimau mengalami luka paling parah. Namun, garis keturunan monyet memang spesial sejak awal dan kekuatan hidup sudah pulih di dalam tubuhnya sekarang. Harimau roh mengalami transformasi setelah mengolah manual Void Thunder dan juga mulai pulih. Kondisi Golden Lion baik-baik saja dan tidak dalam bahaya kematian. Mereka bertiga hanya perlu mengkonsumsi beberapa ramuan sebelum pulih. Adapun rubah kecil, dia hanya terkejut, tidak terluka. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia kembali ke wujud aslinya dan menatap Suzimo dengan gugup dengan mata licik, tampak malu. Setelah menenangkan mereka berempat, Suzimo tidak berlama-lama dan langsung berbalik. Dia melangkah dengan langkah besar dalam tubuh besar itu dan memburu para pembudidaya Glass Palace. Para pembudidaya lain di kota kuno secara alami dapat diselesaikan dengan penyerbuan binatang buas yang tersisa. Suzimo tidak terganggu meski beberapa dari mereka menyelinap pergi. Satu-satunya yang tidak diizinkan pergi adalah pembudidaya Glass Palace. Suzimo telah menyebutkan bahwa dia akan membuat istana kaca membayar dengan darah jutaan makhluk hidup tak berdosa dari 13 kota di negara yang terbunuh. Selanjutnya, Glass Palace harus membayar luka parah monyet dan roh harimau juga. Benar-benar terlalu sulit bagi siapapun yang berharap meninggalkan tempat ini hidup-hidup melawan pengejaran Suzimo. Tubuhnya sangat besar dan kekuatan ledakannya mengejutkan, dia bisa mengejar siapapun dalam beberapa langkah dengan langkah besarnya. Selain itu, dia telah mengembangkan pendengaran universal dan panca inderanya juga sangat kuat, tidak ada yang bisa menghindari deteksi darinya. Suzimo mengejar sekelompok kecil pembudidaya istana kaca dan telapak tangannya yang besar turun dari langit. Dia tidak perlu menggunakan teknik apapun, ini benar-benar menekan kekuatan. Dia menguasai segalanya dengan kekerasan. Ledakan. Saat telapak tangan mendarat di tanah, kota kuno itu berguncang dan debu mengepul. Pada saat Suzimo mengangkat telapak tangannya, ada cetakan tangan raksasa di tanah dengan darah segar berwarna gelap merembes ke setiap sudut tanah. Sekelompok kecil pembudidaya Glass Palace semuanya mati. Beberapa kultivator yang melewati Suzimo diam-diam menghela napas lega karena telah melarikan diri. Tanpa diduga, Raja Iblis kuno yang mengelilingi Suzimo meledak. Sapi liar mengangkat tanduknya, beruang batu mendorong dengan telapak tangannya, anakonda melingkar, kera sanguin melepaskan segel dengan tinjunya dan kuda ilahi menabrak. Setiap gerakan adalah teknik membunuh. Tak satu pun dari para pembudidaya itu yang bisa menahannya sama sekali. Suzimo melewati kota kuno dan tidak ada seorang pun dalam radius 1000 kaki di sekitarnya yang selamat. Dia membantai semua makhluk hidup tanpa ampun seperti senjata manusia yang berjalan. Bahkan untuk kultivator Glass Palace yang bisa melepaskan fenomena Golden Core, tidak ada yang berubah.
Ada kemungkinan bahwa fenomena inti emas yang dirilis oleh orang-orang dari tingkat Shibuya atau Ye Tiancheng dapat bertahan melawan Suzimo. Untuk kultivator istana kaca yang tersisa, fenomena inti emas mereka cukup dapat menangani kultivator sekte dan faksi lain. Namun, melawan Suzimo, mereka seperti orang lemah yang bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Beberapa pukulan dan tendangan sudah cukup untuk menghancurkan fenomena tersebut. Pembantaian berlanjut, lambat laun, kota kuno itu menjadi sunyi. Suzimo telah membunuh jalannya ke dataran di luar kota kuno. Semua pembudidaya istana kaca, bahkan jika mereka telah melarikan diri ribuan kilometer jauhnya, harus mati di bawahnya. Malam berangsur-angsur hilang seiring berjalannya waktu. Saat fajar tiba, sosok berwarna hijau muncul di cakrawala dengan pakaian berkibar. Berdiri di udara dengan rambut menari, dia menyambut kembalinya sinar matahari. Eternal Secret King, Chapter 662. Bab 662, Ikatan yang mendalam antara saudara. Dalam semalam, kota kuno itu hancur. Ada lebih dari 2000 pembudidaya Glass Palace dengan 6 sealer termasuk, tetapi tidak satupun dari mereka yang selamat. Tang Xiyun berdiri tegak di tembok kota, menatap kota kuno terlantar yang dipenuhi mayat dan darah dengan ekspresi bingung. Kota kuno sudah ditempati seluruhnya oleh binatang iblis. Dia adalah satu-satunya kultivator yang masih hidup. Jika Suzimo tidak menyerahkannya ke sisi monyet, harimau roh, dan binatang iblis lainnya, dia akan dicabik-cabik oleh binatang iblis sejak lama. Meskipun itu hanya malam yang singkat, Tang Xiyun merasa seperti waktu yang lama. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri teman sektenya dibunuh tanpa ampun oleh seseorang. Namun, orang itu adalah dermawannya yang menyelamatkan nyawa. Dia menyaksikan ratusan ribu pembudidaya dimakamkan di sini. Dia juga menyaksikan kota kuno yang berkembang dan tanpa henti berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Tang Xiyun seharusnya merasa benci terhadap Suzimo. Lagi pula, pria itu membunuh para pembudidaya sekte duel selatan secara pribadi dan menarik serbuan binatang buas untuk membunuh lebih dari setengah pembudidaya di kota kuno ini. Namun, dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan itu. Bukan hanya karena Suzimo telah menyelamatkannya sebelumnya. Lebih dari itu, karena di lubuk hatinya yang paling dalam, sulit membedakan siapa yang benar atau salah. Pada saat itu, pria itu kembali, berjemur di bawah sinar matahari. Monyet menyeringai dan roh macan berteriak kegirangan. Singa emas mengangkat kepalanya dan meraung sementara rubah kecil mencengkeram kaki mungilnya dengan tatapan emosional. Selama momen hening Tang Xiyun, pria itu sudah turun ke tembok kota. Mengerucutkan bibirnya, Tang Xiyun maju ke depan dan berkata dengan kepalan tangan, "Terima kasih karena tidak membunuhku, rekan Taois. Aku akan pergi dari sini." Dia sudah merasakan betapa anehnya dia dengan semua yang ada di sini. Tidak mungkin dia bisa tetap tinggal. Ya, Suzimo menjawab, meskipun sekarang siang hari, masih banyak bahaya yang mengintai di medan perang kuno. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat beristirahat di sini untuk sementara waktu dan saya akan mengantar Anda ke tempat berkumpul lainnya. Yang dia maksud saat ini adalah agar monyet, harimau roh, dan iblis lainnya pulih. Tang Xiyun menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus bergaul dengan Suzimo di masa depan. Ketika dia melihat itu, Suzimo tidak memaksanya dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Tang Xiyun mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tidak lama setelah dia meninggalkan kota kuno, dia tidak bisa tidak berbalik untuk menatap sosok berwarna hijau itu, berkata, tidak akan lama lagi berita tentang apa yang terjadi di sini menyebar ke seluruh medan perang kuno. Anda harus berhati-hati juga. Baiklah, balasan dikirim dari kota kuno. Mendesah dalam hati, Tang Xiyun melepaskan sedikit keengganan di hatinya dan melesat ke kejauhan. Di tembok kota, Suzimo mengalihkan pandangannya ke monyet, roh harimau, rubah kecil, dan singa emas. Ketika dia melihat bahwa mereka pulih dengan baik, dia akhirnya tersenyum, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bertemu kembali dengan teman dan kenalan lama. Tampaknya ada banyak hal untuk dikatakan antara Suzimo, monyet, dan harimau roh dan mereka tidak dapat berhenti berbicara. Suzimo mengabaikan lukanya, monyet melangkah mendekat dan menjulurkan tinjunya, memukul dada Suzimo dengan keras. Dong, Suzimo tidak mengelak dan menerima pukulan itu. Pria dan monyet itu saling memandang dan tersenyum. Seolah-olah pada saat itu, mereka telah kembali ke masa lalu dan kembali ke hari-hari ketika mereka bertarung berdampingan di pegunungan Changlang. Golden Lion memandang dan merasa iri dengan chemistry dan hubungan mereka. Setelah menyaksikan teror kekuatan Suzimo, ia ingin mengenalnya juga. Namun, pada akhirnya, Suzimo hanya mengenal Suzimo selama beberapa hari. Sebelumnya, itu bahkan hanya tunggangan untuk Suzimo dan tentu saja tidak mungkin bisa bersaing dengan status monyet dan harimau roh. Harimau roh berjalan mendekat dan mengangkat kepalanya, tertawa kecil. Setelah membentuk inner core-nya, kata pertama yang diucapkan bos dalam bahasa manusia adalah namamu. Suzimo merasakan kehangatan di hatinya. Sebelumnya, baik itu monyet atau harimau roh, tak satu pun dari mereka membentuk inti dalam dan tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Interaksi mereka sebagian besar berupa serangkaian teriakan. Memikirkan bahwa kata pertama yang dikatakan monyet adalah namanya. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 20 tahun. Monyet telah banyak berubah. Satu-satunya hal yang tetap sama adalah sifatnya yang liar, kebanggaan di matanya, dan perasaannya terhadap Suzimo. Harimau roh berkata dengan sombong, setelah kami dapat mengambil bentuk manusia, kami memberi nama pada diri kami sendiri sehingga akan lebih nyaman bagi kami untuk menjelajahi dunia. Monyet cemberut dengan jijik. Harimau roh bangkit dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara seolah-olah itu menyatakan sesuatu yang sangat penting. Nama saya, Hu Batian 1. Rubah kecil itu tidak bisa menahan tawa. Suzimo juga hampir tidak bisa menahannya. Saat harimau roh melihatnya, itu berhasil. Apa yang kalian tertawakan? Apa buruknya nama itu? Tak tahu malu, monyet mendengus dan berkomentar dengan kejam. Mata harimau roh melebar dan mengangkat dagunya, berdebat dengan wajah memerah, apa yang tidak tahu malu tentang itu. Itu nama yang luar biasa yang langka di dunia dan benar-benar mendominasi. Suzimo tertawa, namanya kasar dan mencolok, tapi kurasa itu cukup cocok dengan karaktermu. Kalian semua cemburu. Wajah harimau roh menjadi gelap saat ia mengatupkan giginya dengan gusar, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki sehingga lukanya terbuka kembali. Bagaimana denganmu? Anda tidak mendapatkan nama sendiri. Suzimo menoleh ke arah monyet. Cemberut, mata monyet dipenuhi dengan penghinaan saat ia mengangkat kepalanya. Aku adalah aku tidak memerlukan nama. Aku akan menjadi iblis monyet terkuat di dunia ini mulai hari ini.
Saat ada orang yang menyebut setan monyet, saya akan menjadi orang pertama yang terlintas dalam pikiran. Su Zimo mengangguk. Itulah arti sebenarnya dari mendominasi. Ambisi monyet tidak pernah kecil. Kembali di pegunungan Changlang, itu sudah bertekad menjadi raja iblis dari pegunungan. Akhirnya terbukti bahwa monyet memang memiliki kemampuan. Garis keturunannya sangat tidak biasa. Su Zimo menyaksikan bagaimana monyet memasuki keadaan mengamuk di tembok kota. Keahlian rahasia untuk memicu kekuatan garis keturunan seseorang ini jelas merupakan warisan dari ras yang sangat kuat dan langka. Tiba-tiba, sesuatu yang lain muncul di benak Su Zimo. Di daratan Tianhuang, selain dia yang tahu tentang mistik klasik dari 12 raja iblis dari alam liar besar, monyet juga tahu tentang salah satu bagiannya, bagian transformasi tendon. Sangat mungkin bahwa Dai Yue telah memberikannya kepada monyet secara pribadi. Fakta bahwa Dai Yue mau mengajarkan itu adalah bukti bahwa latar belakang monyet mungkin agak istimewa. Su Zimo bertanya, kemana kalian pergi setelah meninggalkan Ethereal Peak? Mengapa Anda memasuki medan perang kuno dan datang ke sini? Bos tidak bisa tinggal di puncak Ethereal lebih lama lagi setelah mengetahui bahwa Anda hilang dan tidak ada berita apakah Anda hidup atau mati. Harimau Roh berkata, kemudian, bos bersikeras untuk pergi mencarimu dan aku mengikuti. Tidak ada artinya bagi kami tinggal di puncak Ethereal jika Anda tidak ada di sana. Awalnya, burung bodoh itu juga ingin menyelinap keluar bersama kami. Namun, itu ditangkap oleh bangau abadi tua dan tidak punya pilihan selain tetap berada di puncak Ethereal. Saat menyebut burung bodoh itu, ada pandangan yang mengingatkan pada mata harimau roh karena menunjukkan tampilan emosi yang langka. Aku ingin tahu bagaimana kabar burung bodoh itu. Apakah itu sudah membentuk inner core-nya? Burung bodoh yang dimaksud harimau roh adalah anak bangau abadi puncak Ethereal. Harimau roh dan bangau kecil menghabiskan waktu paling banyak bersama dan hubungan mereka secara alami lebih dekat. 1. Harimau mendominasi dunia. Eternal Secret King, Chapter 663. Bab 663, apakah kamu seekor anjing? Terakhir kali Su Zimo melihat bangau kecil adalah saat pertempuran di puncak Ethereal. Pada saat itu, ketika Blood Crow Palace menyerbu dengan tujuan memusnahkan puncak Ethereal, bangau kecil belum membentuk inti bagian dalamnya. Namun, Su Zimo percaya bahwa dengan bimbingan bangau abadi tua, seharusnya tidak menjadi masalah bagi bangau kecil untuk membentuk inti dalam 20 tahun. Saat ini, sungguh menyenangkan mengingat kembali masa-masa di puncak Ethereal bersama dengan monyet, roh macan, bangau kecil, dan roh malam. Mungkin tidak mungkin dia bisa kembali ke masa itu. Mulai sekarang, baik itu di medan perang kuno atau daratan Tianhuang, Su Zimo harus melangkah dengan hati-hati. Harimau roh berkata, setelah kami berdua meninggalkan puncak Ethereal, kami mencoba mencarimu di lembah Dongling. Kemudian, kami melanjutkan perjalanan sambil menanyakan kabarmu tapi tidak ada kabar selama sekitar 3 tahun. Apakah Anda tahu bahwa selama periode waktu itu, bos dan saya? Monyet mengerutkan kening dan menatap semangat harimau. Harimau roh tidak melanjutkan. Saat itu, Su Zimo melarikan diri ribuan kilometer dari lembah Dongling menggunakan pelarian darah untuk menghindari kejaran penguasa istana gagak darah. Dia berlari ke salah satu dari 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang, lembah tulang naga. Setelah itu, dia mendapat masalah besar dengan Night Spirit dengan membelah telur naga dan dibawa ke ibu kota Zhou besar oleh Lin Xuanji. Untuk bersembunyi dari kejaran ras naga, dia tidak berani meninggalkan kota dan secara tidak sengaja, mengubah namanya menjadi Moling dan menjalani kehidupan yang tercela di ibu kota selama hampir 3 tahun. Bahkan puncak Ethereal tidak tahu di mana dia berada atau apakah dia hidup atau mati, apalagi monyet dan harimau roh. Mereka tidak dapat mengambil bentuk manusia dan secara alami akan dibunuh jika ditemukan oleh para pembudidaya. Meskipun harimau roh tidak melanjutkan, Su Zimo dapat menebak apa yang terjadi, mereka berdua mengalami kesulitan dan bahaya yang tak ada habisnya selama periode waktu itu untuk mencarinya. Setelah merenung, harimau roh melanjutkan, setelah itu, kami tinggal selama beberapa waktu di Black Crow Mountain. Kami mengira Anda sudah mati setelah mendengar tentang pertempuran Paragon di reruntuhan kian besar dan bahkan menuju ke lembah pemakaman naga untuk memberi hormat kepada Anda. Su Zimo tersenyum. Kemudian, kami berkeliaran di semua tempat dan menemukan diri kami di Wild Lion Ridge. Kata harimau roh. Saat mendengar itu, ekspresi singa emas berubah. Su Zimo sedikit mengernyit dan bertanya, salah satu dari 8 wilayah iblis. Ya, harimau roh itu mengangguk. Kami nongkrong di sana selama 20 tahun dan awalnya tidak berniat memasuki tempat ini. Namun, ketika pertempuran di pegunungan Changlang pecah dan Anda menyatakan perang ke Glass Palace, kami menemukan bahwa Anda masih hidup. Kemudian, kami memperoleh 2 tempat di wilayah sana dan diteleportasi ke sini dengan bantuan iblis-iblis tingkat tinggi. Setelah mendengarkan di samping untuk waktu yang lama, singa emas akhirnya melihat kesempatan dan buru-buru menimpali. 8 wilayah iblis dipenuhi dengan bahaya di mana-mana dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan burung ganas berkeliaran di sekitar. Faktanya, bahkan ada iblis besar dan tua. Great Demon setara dengan Conjoined Bodies Mighty Figures dari umat manusia. Setan tua setara dengan leluhur Mahayana. 8 wilayah iblis adalah 8 tempat berkumpulnya ras iblis terbesar. Dari monster roh kecil hingga iblis besar yang terkenal perkasa, semuanya dapat ditemukan di 8 wilayah iblis. Tempat-tempat seperti pegunungan Changlang bahkan tidak bisa dianggap sebagai puncak gunung es dari 8 wilayah. Dikatakan bahwa bahkan ada kaisar iblis di 8 wilayah iblis. Bahkan para pembudidaya pun tidak berani menginjakkan kaki dengan enteng ke 8 wilayah iblis. Singa emas berkata, pembunuhan sangat intens di antara wilayah yang berbeda karena semua orang berjuang untuk posisi tuan. Fakta bahwa kalian berdua dapat memperoleh 2 tempat tanpa dukungan ras manapun adalah prestasi yang mengesankan. Untuk singa emas, dia mendapat dukungan dari ras singa emas dan mereka memiliki wilayah sendiri. Seperti namanya, Wild Lion Ridge diperintah oleh ras singa dan ras Golden Lion adalah salah satunya. Bagi singa emas, fakta bahwa monyet dan harimau roh dapat tinggal di punggungan singa liar selama 20 tahun penuh tanpa dukungan apapun dan bahkan mendapatkan 2 tempat untuk memasuki medan perang kuno sangatlah mengesankan. Monyet melirik singa emas dan mengangguk. Tidak mudah mendapatkan tanggapan seperti itu dari monyet. Dalam pertarungan sebelumnya, monyet dan roh harimau melihat bagaimana singa emas menyelamatkan rubah kecil dan menahan pembudidaya istana kaca sendirian. Itulah alasan mengapa mereka merasa bahwa singa emas memenuhi syarat untuk duduk di sekitar mereka. Harimau roh sangat gembira setelah dipuji oleh singa emas. Namun, itu menempatkan di depan dan mengangguk pada saat itu. Rambut kuning, kamu cukup tajam. Tidak buruk, aku menyukainya. Saat menyebut rambut kuning, singa emas mengerutkan kening dan memutar matanya. Rubah kecil itu duduk di samping dan menutup mulutnya, tertawa kecil. Sejak kecil, dia tinggal di gua bawah tanah yang dikurung oleh buaya raksasa dan menghabiskan hari-harinya dalam ketakutan.
Sekarang setelah dia bertemu kembali dengan Su Zimo dan memiliki begitu banyak teman, dia benar-benar senang mendengarkan percakapan mereka. Harimau roh tersenyum malu-malu saat melihat senyum rubah kecil itu dan mengibas-ngibaskan ekornya dengan sikap seperti calo, tidak ada keganasan dalam perilakunya sama sekali. Bang, monyet tidak tahan lagi dan menamparkan wajah harimau roh, memarahi dengan kecewa, berdarah mengibaskan ekormu lagi. Apakah kamu seekor anjing? Haha, Su Zimo tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Harimau roh tidak berani melawan monyet dan memanjat, menggenggam ekornya sambil menggerutu, kenapa kamu selalu fisik? Bicarakan saja, selain itu, ini adalah teman baru, beri aku wajah. Monyet mendengus sambil tertawa kecil dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang ke langit dan mengabaikan roh harimau. Beralih ke Su Zimo dengan ekspresi sedih, harimau roh mendekati rubah kecil dan berbisik, Foxy, izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak suka mengibaskan ekor saya di masa lalu. Ini semua salah Su Zimo. Rubah kecil itu bergidik mendengar cara harimau roh memanggilnya dan mundur beberapa langkah dengan merinding. Su Zimo mengangkat alisnya, bagaimana dia bisa disalahkan untuk itu? Harimau roh berkata dengan cara yang misterius, Foxy, kamu harus menjaga jarak dari Su Zimo di masa depan. Dia punya fetis. Dulu, setelah dia menangkap saya, dia memaksa saya mengaum setiap hari sampai tenggorokan saya serak. Lupakan itu, sejak saat itu, aku mulai menggoyang-goyangkan ekorku tanpa sadar. Sebelum saya bertemu Su Zimo, saya sangat jantan. Su Zimo tersenyum. Kembali ketika dia menangkap harimau roh, dia ingin menggunakan aumannya untuk mengungkap rahasia di balik suara harimau dan macan tutul di Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Itulah alasan mengapa dia memaksa harimau roh mengaum. Sampai sekarang, harimau roh tidak mengetahui alasannya dan hanya berpikir bahwa Su Zimo mesum. Rubah kecil itu cemberut dengan ketidaksenangan. Dia tidak suka orang berbicara buruk tentang Su Zimo. Kaulah yang memiliki fetis. Anda suka mengibaskan ekor Anda. Kamu anjing kecil. Dengan itu, rubah kecil itu berbalik dan melesat ke sisi Su Zimo, meninggalkan harimau roh sendirian, bingung dan melolong dalam hati. Aku bukan anjing, aku Hubatian. Rubah kecil ingin melompat ke tubuh Su Zimo seperti dulu. Tanpa diduga, dia mundur dan memelototinya, bertanya dengan senyum palsu, rubah kecil, kapan kamu bisa mengambil bentuk manusia? Dahulu kala, rubah kecil itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan pada gilirannya, berubah menjadi wanita muda dengan penampilan tak tertandingi dalam gaun kerudung merah sekali lagi. Dia membungkuk ke arah Su Zimo dan berkata dengan lembut, salam, Tuan. Menetes, menetes, suara aneh datang dari samping. Mata harimau roh melebar saat air liur menetes dari mulutnya yang menganga. Ekornya bergoyang-goyang di belakangnya. Monyet mengangkat kepalanya dan menghela nafas sebelum mengirim harimau roh terbang dengan tamparan, menggeram, maaf, tidak bisa menahannya. Eternal Secret King, Chapter 664. Bab 664, membersihkan medan perang. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 20 tahun. Harimau roh masih ceria seperti sebelumnya dan monyet sombong seperti sebelumnya, semuanya sama seperti di masa lalu. Su Zimo merasakan kehangatan di hatinya saat dia melihat mereka bermain-main. Kadang-kadang, lebih mudah bergaul dengan setan. Tidak ada skema dan plot. Di sisi lain, manusia jauh lebih kompleks. Bagi monyet dan roh macan, semuanya menjadi lebih sederhana setelah mereka memasuki medan perang kuno. Dengan cara yang sama Istana Kaca meramalkan bahwa Su Zimo bisa datang mengetuk, mereka berdua juga memikirkan hal yang sama dan menaklukkan sekelompok setan untuk membentuk penyerbuan binatang buas. Rubah kecil memiliki ide yang sama. Namun, hal yang disesalkan adalah masih belum ada kabar tentang Ming Zhen. Tetap di sini dan pulih dulu. Aku akan pergi membersihkan medan perang. Su Zimo bangkit untuk pergi setelah menenangkan monyet dan yang lainnya. Ratusan ribu orang terkubur dalam pertempuran ini. Semua tas penyimpanan para pembudidaya harus diambil. Untuk Su Zimo saat ini, selain senjata roh bawaan atau harta karun kuno yang langka, tidak ada senjata roh lain yang bisa menariknya. Namun, dia juga tidak bisa meninggalkan tas penyimpanannya. Apa yang paling penting bagi Su Zimo adalah ginseng darah pemelihara jiwa, buah pengumpul roh, dan ramuan lain yang dapat digunakan untuk mengolah dan memelihara roh esensi seseorang yang dikumpulkan oleh para pembudidaya itu. Itu adalah bahan habis pakai dan tentu saja, semakin meriah. Ada binatang iblis di seluruh kota kuno. Namun, ketika Su Zimo berjalan melewati kota kuno, mereka semua secara naluriah memilih untuk menghindarinya. Seorang wanita muda yang jinak dan pemalu berjalan di belakangnya, itu adalah rubah kecil yang mengambil wujud manusia. Apakah ada sesuatu? Su Zimo tidak menghentikan langkahnya dan melirik ke samping. Menundukkan kepalanya, rubah kecil itu menatap Su Zimo dengan matanya yang besar dan berair, berbisik, Tuan, apakah Anda marah kepada saya? Rubah kecil itu bisa saja berwujud manusia sejak lama, namun, dia memilih untuk menyembunyikan fakta itu karena beberapa alasan yang memalukan. Dia masih merasa gelisah. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata dengan sengaja, karena kamu tidak percaya padaku, kamu tidak perlu mengikutiku mulai sekarang. Saat rubah kecil mendengar itu, dia bingung. Dia berdiri di tempat kosong dengan air mata berlinang di matanya yang bisa jatuh kapan saja. Ibuku sudah meninggal dan sekarang kamu tidak menginginkanku lagi setelah membawaku keluar dari gua. Aku tidak punya kerabat sama sekali. Dan mulai sekarang, tidak ada yang menginginkanku lagi. Huhu. Rubah kecil itu menangis dan menangis. Su Zimo terkejut. Dia hanya menyebutkannya dengan santai untuk menggoda rubah kecil itu, dia tidak mengira dia akan menganggapnya nyata. Beberapa kepala muncul satu demi satu dari atas tembok kota. Monyet, roh macan, dan singa emas tergeletak di atas tembok dan melihat ke belakang secara rahasia, ketiganya memiliki api gosip berkobar di mata mereka. Harimau roh berkata, Su Zimo pasti memperlakukan Foxy dengan buruk dan menindasnya. Aku akan turun dan membantunya. Monyet menjawab, lanjutkan. Singa emas berkomentar, beristirahatlah dengan tenang, prajurit. Harimau roh, Su Zimo berbalik dan menyeka air mata di mata rubah kecil itu dengan lembut, tersenyum pahit. Aku hanya menggodamu. Bagaimana saya bisa marah kepada Anda untuk sesuatu yang begitu kecil? Nyata, rubah kecil itu berhenti menangis dan sedikit mengiringkan kepalanya, bertanya dengan sedikit tidak percaya. Sangat. Jadi kamu tidak akan mengusirku di masa depan? Tidak, terima kasih Tuan. Rubah kecil tersenyum. Masih ada tetesan air mata berkilau yang menggantung di bulu matanya yang panjang, memantulkan kecemerlangan di bawah sinar matahari. Su Zimo baru berhasil membersihkan medan perang setelah sekian lama. Dia mengumpulkan barang-barang di dalam tas penyimpanan, ada hampir 100.000 senjata roh, berbagai ramuan dan jimat yang tak terhitung jumlahnya.
Su Zimo tidak banyak menggunakan barang-barang itu. Dia tidak bisa diganggu dengan senjata roh biasa. Untuk obat mujarab, dia hanya mengkonsumsi obat mujarab tingkat sempurna dengan 5 pola. Hanya ada satu senjata roh bawaan di antara 100.000 senjata roh. Itu adalah sarung tangan yang dikenakan Ye Tiancheng sebelumnya. Meski hanya ada satu, itu sudah cukup untuk Su Zimo. Tangan kanannya memiliki tulang Phoenix suci dan bahkan senjata dermit tidak akan mampu menghancurkannya. Selama dia mengenakan sarung tangan bawaan di tangan kirinya, dia bisa menangkap hampir semua senjata dengan tangan kosong dengan kedua tangannya. Dia akan hampir kebal. Ada lebih dari 100 buah pengumpul roh secara total. Baik itu setan atau kultivator, mereka hanya perlu mengkonsumsi paling banyak 2 saat mengolah esens spirit mereka, mengkonsumsi lebih banyak tidak akan membuat perbedaan. Dengan lebih dari 100, itu cukup bagi mereka untuk membagi rata. Ada total 12.000 batang ginseng darah bergizi jiwa. Sekilas, itu tampak seperti angka yang sangat besar. Namun, Su Zimo memiliki firasat bahwa jumlah ginseng darah pemelihara jiwa yang dia butuhkan jauh lebih banyak daripada pembudidaya biasa. Bukan hanya karena dia memiliki kultivasi iblis dan keabadian. Lebih dari itu, baik itu Golden Core atau Inner Core miliknya, mereka berbeda dari orang biasa. Selain itu, monyet, roh harimau, dan iblis lainnya juga membutuhkan ginseng darah pemelihara jiwa untuk terobosan ke alam jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, Su Zimo harus mengumpulkan ginseng darah pemelihara jiwa sebanyak yang dia bisa di medan perang kuno. 10 hari kemudian, garis keturunan monyet sangat kuat. Setelah harimau roh membudidayakan Void Thunder manual, garis keturunannya mengandung kekuatan guntur. Gemuruh guntur di musim semi menyebabkan kelahiran semua makhluk hidup. Pertama-tama, kekuatan kehidupan dapat ditemukan di dalam guntur. Meskipun monyet dan harimau roh adalah yang terluka paling parah, sebagian besar luka mereka telah pulih setelah 10 hari. Keduanya pada dasarnya aktif dan tidak ingin terus tinggal di kota kuno. Su Zimo bertanya, apa rencana kalian setelah meninggalkan kota kuno? Aku mengikutimu, jawab monyet. Pertama-tama, Su Zimo adalah alasan mengapa dia memasuki medan perang kuno. Harimau roh menggaruk kepalanya dan terbatuk pelan. Menjilat wajahnya, ia berjalan ke rubah kecil itu dan tersenyum licik, mengibas-ngibaskan ekornya. Foxy, kemana tujuanmu? Rubah kecil itu menjawab, saya secara alami mengikuti Tuan. Iya, harimau roh menamparkan pahanya dan berteriak, kebetulan sekali. Kami berdua memikirkan hal yang sama. Bang, telapak tangan besar muncul dari samping dan mendarat tepat di wajah harimau roh, membuatnya terbang. Teriakan roh harimau bisa terdengar dari udara. Rubah kecil itu mencibir tanpa henti. Su Zimo berbalik dan menatap singa emas. Bagaimana denganmu? Jika Anda ingin pergi, saya akan membagi Anda beberapa buah pengumpul roh dan ginseng darah pemelihara jiwa. Singa emas menjawab, aku juga tidak punya tempat tujuan. Setelah merenung sejenak, singa emas berkata dengan ekspresi ragu-ragu, jika kamu tidak keberatan, aku bahkan bisa menjadi tungganganmu. Melalui pertempuran di kota kuno, telah menjadi saksi betapa kuatnya Su Zimo. Di lubuk hatinya yang paling dalam, meski tidak rela, ia tidak malu jika bisa menjadi tunggangan bagi orang sekuat ini. Hahaha. Su Zimo mengangkat kepalanya sambil tertawa dan menepuk bahu Golden Lion. Aku seharusnya berterima kasih padamu karena membelaku dengan benar beberapa hari yang lalu. Bagaimana saya masih bisa melihat Anda sebagai tunggangan? Jangan meremehkanku, rambut kuning. Ketika mendengar bagian pertama, Golden Lion awalnya tersentuh. Namun, ekspresinya menjadi gelap dan menggerutu ketika mendengar, rambut kuning, apakah ada nama lain? Rambut kuning cukup bagus, monyet terhibur, jika terserah saya akan memanggil Anda anjing singa. Singa emas berkomentar, rambut kuning lebih baik. Su Zimo melambai ke depan dengan cara yang mengagumkan. Karena itu masalahnya, mari kita menuju ke pusat medan perang kuno dan melihat peringkat fenomena inti emas serta paragon dari daratan Tianhuang. Saya pasti akan mendapatkan posisi teratas peringkat. Ayo pergi, waktu untuk pergi. Foxy, tunggu aku. Eternal Secret King, Chapter 665. Bab 665, Penyerbuan Binatang. Su Zimo, monyet, harimau roh, rubah kecil, dan singa emas berjalan ke tengah medan perang kuno. Pertarungan untuk peringkat fenomena inti emas akan berlangsung setengah tahun kemudian. Lokasinya akan berada di wilayah pusat medan perang kuno, Myriad Phenomenon City. Su Zimo tidak tahu apakah Xiaoning kali ini masuk juga tidak tahu di mana Ming Zhen berada. Namun, kemungkinan terbesar untuk menemukan keduanya adalah di Myriad Phenomenon City. Itu karena setiap pembudidaya yang memasuki medan perang kuno akan mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju Myriad Phenomenon City. Bahkan para pembudidaya yang tahu bahwa mereka tidak akan memperebutkan posisi di peringkat fenomena inti emas akan bergegas juga untuk menyaksikan kemuliaan semua paragon di daratan Tianhuang dan bentrokan antara fenomena kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertempuran langka yang terjadi sekali dalam 100 tahun, tidak ada yang mau melewatkannya. Bahkan jika mereka hanya menonton dari samping, itu hanya akan bermanfaat bagi kultivasi pribadi mereka. Selain itu, medan perang kuno tidak terbatas dan mencari 2 orang tanpa petunjuk sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Setengah tahun kemudian, berbagai sekte dan faksi utama di daratan Tianhuang akan berkumpul di Myriad Phenomenon City bersama dengan semua doktrin sesat, kelompok ortodoks, dan pembudidaya keliling. Dengan kerumunan itu, akan lebih mudah mendapatkan berita tentang apa saja. Bahkan jika Su Zimo tidak dapat menemukan mereka berdua saat itu, ada kemungkinan besar dia dapat memperoleh beberapa informasi yang berguna. Tentu saja, meskipun ada jutaan pembudidaya yang memasuki medan perang kuno, mungkin hanya ada kurang dari setengah dari mereka yang akhirnya bisa tiba di Myriad Phenomenon City. Terlepas dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup kuno yang tinggal di medan perang kuno perantara, ras iblis dari daratan Tianhuang juga akan diteleportasi untuk memperebutkan harta dan sumber daya. Dengan semua orang bergegas menuju Myriad Phenomenon City di tengah, perjalanannya sangat berbahaya. Bagi sebagian besar pembudidaya, mereka akan memilih untuk bepergian pada siang hari. Pada malam hari, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari tempat berkumpul untuk beristirahat. Mereka kemudian akan melanjutkan perjalanan setelah hari tiba. Tidak banyak orang yang berani melakukan perjalanan pada malam hari di medan perang kuno tempat burung dan binatang buas berkeliaran. Namun, bagi kelompok Su Zimo, siang atau malam tidak ada bedanya bagi mereka. Selain Su Zimo, 4 lainnya adalah iblis roh biru sejati. Meskipun hanya ada 5 dari mereka dalam satu kelompok, tidak satupun dari mereka yang bisa dianggap enteng. Terlepas dari Su Zimo, monyet dan harimau roh,
Meskipun singa emas ditekan oleh Suzimo dengan mudah, itu adalah binatang buas berdarah murni sejak awal. Selain itu dari ras singa emas di Wild Lion Ridge dan memiliki garis keturunan luar biasa yang melampaui kebanyakan iblis. Kebanyakan binatang iblis bahkan tidak bisa mendekati rubah kecil yang tampaknya paling lemah. Rubah adalah penggoda alami dan bisa menyihir massa hanya dengan berdiri di suatu tempat. Satu isyarat jarinya atau pelepasan wewangian sudah cukup untuk menaklukkan sekelompok setan. Harimau roh sudah lama terpesona oleh rubah kecil. Sepanjang jalan, harimau roh mengikuti di belakang rubah kecil dan terus-menerus menyatakan keprihatinan sambil mengibas-ngibaskan ekornya, hampir menjadi tunggangan bagi rubah kecil. Ekspresi panderingnya secara alami menarik beberapa tamparan dari monyet lagi. Namun, rubah kecil itu akan menghindari sejauh yang dia bisa setiap saat. Jika dia benar-benar tidak bisa menghindar, dia akan kembali ke bentuk aslinya dan membenamkan dirinya ke dalam pelukan Suzimo. Harimau roh hanya bisa menonton dengan frustrasi. Selama periode waktu ini, setiap kali rubah kecil bersembunyi di pelukan Suzimo, roh macan akan mendesah terus-menerus dengan ekspresi sedih. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Meskipun secara alami ada pertarungan melawan iblis lain selama periode waktu ini, mereka keluar dengan sangat baik setiap saat. Singa emas juga mulai menjadi lebih akrab dengan monyet dan harimau roh dan mengintegrasikan dirinya ke dalam grup. Malam ini, kelompok Suzimo terus maju. Pria itu memiliki ciri-ciri anggun dan jubah hijau yang mengalir sementara wanita muda itu memiliki ciri-ciri tak tertandingi yang bisa menyihir massa. Sejujurnya, Suzimo dan rubah kecil terlihat sangat serasi saat mereka berjalan berdampingan di depan. Monyet, harimau roh, dan singa emas mengikuti di belakang. Kepala harimau roh itu merosot lesu. Singa emas bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak harimau, mengapa kamu tidak mengganggu rubah kecil baru-baru ini?" Dengan tangan di belakang punggungnya, harimau roh itu mengangkat kepalanya sedikit dan mendesah dengan tatapan kebijaksanaan palsu. Aku sudah jatuh cinta." Monyet memutar matanya dan mendengus sambil terkekeh. Singa emas menghibur, "Jangan khawatir, Brother Tiger. Saat kita kembali ke Wild Lion Ridge, aku akan memperkenalkan beberapa gadis untukmu." Nyata, mata harimau roh berbinar dan tatapan khawatirnya menghilang seketika, hampir meneteskan air liur dari mulutnya. Tentu saja, singa emas menepuk dadanya dengan keras. Astaga, harimau roh memeluk bahu singa emas dengan satu tangan dengan penuh semangat. Monyet cemberut dan tidak bisa diganggu dengan mereka berdua. Saat itu, Suzimo tiba-tiba mengerutkan kening. Telinganya berkedut dan dia berkata dengan muram, "Semuanya, hati-hati. Penyerbuan binatang sedang menyerbu ke sini." Petik 2. Injak binatang. Monyet menyipitkan pandangannya dan matanya bersinar dengan kilatan darah merah. Baik harimau roh dan singa emas berhenti bermain-main dan ekspresi mereka berubah suram. Kehadiran penyerbuan binatang buas juga berarti bahwa Raja Iblis hadir. Selain itu, mereka tidak lagi berada di garis luar medan perang kuno. Raja Iblis manapun yang dapat menaklukkan sekelompok iblis di wilayah ini dan memicu penyerbuan binatang buas pasti memiliki kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa dianggap enteng. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada dari mereka yang harus takut pada siapapun. Namun, mereka akan terlibat dalam pertarungan sengit jika mereka harus melawan penyerbuan binatang buas. Beberapa saat kemudian, monyet dan yang lainnya akhirnya merasakan tanah bergetar. Gedebuk, 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 seolah-olah pasukan besar sedang menyerang. Meskipun saat itu di malam hari, mata Suzimo tajam dan dia bisa dengan jelas melihat debu mengepul di cakrawala yang jauh saat kekuatan gemuruh menyerbu. 5 dari mereka berhenti di jalur mereka. Tidak lama kemudian, penyerbuan binatang itu tiba di depan mereka. Penyerbuan binatang buas terdiri dari sebagian besar sisa-sisa binatang purba dan beberapa binatang buas berdarah murni. Masing-masing dari mereka tampak mengancam dengan kisetan bergemuruh di sekitar mereka, tampak seolah-olah mereka ingin merobek kelompok 5 Suzimo. Namun, hal yang aneh adalah ada lebih dari 1000 manusia di tengah penyerbuan binatang buas. Meskipun mereka dalam bentuk manusia, semuanya memancarkan kisetan, jelas bahwa mereka diubah dari setan. Di tengah kelompok itu ada seorang pria dan seorang wanita. Berdiri di atas kereta perang, mereka tampaknya dipuja oleh yang lain. Pria itu berwajah kurus dan ekspresinya gelap, mengenakan pakaian warna-warni yang tampak sangat mencolok. Wanita di sampingnya terlihat tidak lebih dari 28 tahun dan dia juga berubah dari iblis. Mengenakan jubah hijau dan celana panjang, rambut hitamnya diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya dan dia terlihat sangat tampan. Kakinya panjang dan ramping dan bisa digambarkan sempurna. Mata roh macan melebar sekali lagi saat melihat kaki wanita itu. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Wanita itu tampak terkekang dengan seutas benang tipis berwarna pelangi yang melilit di sekelilingnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan bahkan bibirnya tertutup sehingga dia tidak bisa berbicara. Benang pelangi melilit semua binatang buas dalam penyerbuan binatang juga. Ujung lain dari benang pelangi mengarah ke tangan ribuan kelompok monster iblis humanoid yang aneh. Jelas sekali bahwa penyerbuan binatang itu ditundukkan oleh binatang iblis humanoid. 1000 binatang iblis aneh di sisi lain tunduk pada pria dengan jubah warna-warni di kereta perang. Pria berjubah warna-warni itu adalah Raja Iblis dari penyerbuan binatang buas. Saat dia melihat kelompok Suzimo, wanita berkaki panjang di atas kereta perang tampak gelisah dan menangis tanpa henti dengan ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. Eternal Secret King, Chapter 666. Bab 666, Bukit Pasir 1000 Laba-laba. Itu sangat normal untuk binatang iblis ditekan dan ditangkap antara satu sama lain. Meskipun samar-samar mereka dapat menebak bahwa wanita berkaki panjang itu memohon bantuan mereka, kelompok Suzimo tidak dapat ikut campur secara langsung. Itu tidak masuk akal untuk dibicarakan dalam hukum rimba di mana yang terkuatlah yang bertahan hidup. Selanjutnya, ini adalah medan perang kuno. Meski Suzimo mengalihkan pandangannya, wanita berkaki panjang itu tidak menyerah dan terus berteriak sekuat tenaga. Namun, dia hanya bisa mengeluarkan suara teredam. Pria berjubah warna-warni itu tersenyum. Berhenti membuat keributan. Beberapa binatang iblis ini hampir tidak bisa menyelamatkan diri, apalagi kamu. Bersikaplah patuh dan aku tidak mempersulitmu. Mengaum. Dalam 1000 kelompok aneh, ekspresi seorang pria berubah dan dia tiba-tiba melepaskan benang di tangannya. Seekor sisa binatang buas meraung dan menyerbu ke depan, ia tiba di hadapan Suzimo dalam sekejap mata. Binatang sisa kuno memiliki tatapan mengancam dan membuka mulutnya yang berdarah, menyebabkan bau busuk di mulutnya melonjak ke depan. Ekspresi Suzimo tidak berubah sama sekali dan dia hanya menyerang saat binatang iblis itu dekat dengannya. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya tanpa teknik khusus, menamparkan pipi binatang purba itu dengan keras. Bang! Tubuh besar sisa binatang purba dikirim terbang dan tidak lagi bernapas pada saat mendarat.
Meski kepalanya masih utuh, semua yang ada di dalamnya sudah hancur menjadi lumpur. Itu bersih dan tepat. Pria berjubah warna-warni itu menyipitkan pandangannya dengan lembut. Ada terlalu banyak pembudidaya di medan perang kuno yang bisa membunuh sisa binatang purba. Namun, hanya sedikit yang bisa melakukannya dengan santai seperti pria ini. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Monyet adalah yang pertama kehilangan kesabaran. Matanya merah saat mengedarkan ki darah, menyebabkan ki setan menyebar. Dalam satu gerakan, itu berubah menjadi bentuk aslinya dan menginjak tanah dengan berat dengan kakinya yang besar. Ada ledakan dan tanah berguncang. Dengan ekspresi angkuh dan tatapan tajam, monyet memelototi pria berjubah warna-warni di kereta perang. Itu akan menjadi yang pertama maju ke depan selama yang diperintahkan Suzimo. Bagi monyet, tidak peduli siapa lawannya atau situasi di depan. Itu akan melawan saat diganggu. Mengaum. GRAWR. Singa emas dan harimau roh meraung pada saat yang sama juga dengan suara retak bergema dari kedalaman tulang mereka. Tubuh mereka bergetar dan mereka kembali ke bentuk aslinya juga. Untuk iblis, kekuatan tempur puncak mereka hanya bisa dilepaskan dalam bentuk aslinya. Suzimo bertahan di depan rubah kecil dengan tatapan sedingin es dan melepaskan ki darahnya. Tangguh dan ganas, itu melonjak ke udara seperti kuali yang menyala-nyala. Wanita berkaki panjang itu sangat senang melihat itu. Namun, pupil pria berjubah warna-warni itu menyempit dan tatapannya berubah menjadi lebih gelap. Meskipun monyet, harimau, dan singa memiliki aura yang kuat dengan ki iblis yang kaya, tidak satupun dari mereka yang membuatnya merasa terancam. Namun, dia merasakan sedikit bahaya dari pria berjubah hijau itu. Itu sangat berbahaya. Ki darah pria itu terlalu kaya. Pria berjubah warna-warni itu memiliki perasaan bahwa jika terjadi perkelahian antara kedua belah pihak, meskipun dia bisa membunuh mereka berlima dengan bantuan penyerbuan binatang buas, dia pasti akan menderita kerugian besar juga. Dengan ekspresi gelap, pria berjubah warna-warni merenungkan pilihannya secara internal. Di sisi lain, Suzimo juga tidak bergerak. Lagi pula, tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa latar belakang pria berjubah warna-warni itu jauh dari sederhana. Ditambah dengan kehadiran penyerbuan binatang buas, akan lebih baik jika mereka bisa menghindari pertarungan ini. Tentu saja, Suzimo secara alami tak kenal takut. Pada saat itu, pikirannya sebagian besar terfokus pada wanita berkaki panjang di samping pria berjubah warna-warni. Entah kenapa, dia merasa tatapan wanita berkaki panjang itu familiar. Namun, bahkan setelah ingatan yang cermat, dia yakin bahwa dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Sepertinya mereka ras laba-laba racun dari salah satu dari 8 wilayah iblis, gumuk pasir 1000 laba-laba. Ada kemungkinan besar bahwa Raja Iblis dari penyerbuan binatang buas, pria berjubah warna-warni, berasal dari royalti ras laba-laba pelangi dan merupakan laba-laba serigala pelangi. Dengan ekspresi muram, singa emas berbisik, semuanya, berhati-hatilah. Laba-laba ini sangat beracun. Dikatakan bahwa bahkan jaring laba-laba serigala pelangi dicampur dengan racun dan tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk meleleh menjadi nanah begitu mereka terjebak di dalamnya. Suzimo mengangguk dalam diam. Medan perang kuno perantara benar-benar tempat berkumpulnya paragon dan setan. Dalam waktu singkat dalam sebulan, mereka telah bertemu dengan binatang iblis dari 2 wilayah iblis. Fufu, pria berjubah warna-warni itu tiba-tiba tertawa dan berkata dengan lantang, ras singa emas, kalian semua harus dari Wild Lion Ridge. Kamu benar, wujud asliku adalah Rainbow Wolf Spider dan aku dari Thousand Spider Sendune. Karena kamu adalah sesama Taois dari Wild Lion Ridge, kami tidak perlu bertarung. Setelah merenung, pria berjubah warna-warni itu memilih untuk tidak menyerang. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan sumber daya dan harta di medan perang kuno seperti ginseng darah pemelihara jiwa, tidak perlu baginya untuk bertarung sampai mati dengan 5 orang ini sebelum dia. Dengan kompromi pria berjubah warna-warni itu, Suzimo juga tidak menjadi agresif dan hanya mengangguk dengan tenang. Monyet mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh. Harimau roh dan singa emas bertukar pandang dan keduanya menghela napas lega. Rubah kecil itu juga menjadi tenang. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Penyerbuan binatang itu bergemuruh dan melilit kelompok Suzimo sebelum maju. Wohuhu, wanita berkaki panjang di kereta perang berteriak berulang kali dengan ekspresi cemas. Betapa menjengkelkan, mengulurkan jari, pria berjubah warna-warni itu mengetuk dahi wanita itu. Wanita itu bergidik dan wajahnya berubah keunguan. Dia tidak bisa lagi berbicara dan hanya menatap Suzimo, monyet dan harimau roh dengan mata melebar. Mata itu dipenuhi dengan keputusasaan mutlak. Jarak antara kedua belah pihak meningkat saat kereta perang pergi. Wanita itu menutup matanya dan 2 aliran air mata hangat mengalir tanpa suara dari sudut matanya. Debu mengepul dan secara bertahap meluas ke kejauhan. Sambil mengerutkan kening, Suzimo berbalik ke arah penyerbuan binatang itu dengan ekspresi termenung. Beberapa saat kemudian, dia berbalik dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan ke depan. Wanita itu agak menyedihkan, kata rubah kecil itu dengan lembut dengan bibir mengerucut. Harimau roh juga menghela nafas. Untuk sesaat, aku memiliki keinginan untuk menyelamatkannya. Sebenarnya, tidak perlu untuk itu. Singa emas berkomentar, jika kita harus menyelamatkan semua orang yang kita temui, akan ada terlalu banyak orang yang harus kita selamatkan. Kita harus menyelamatkan kelinci agar tidak dimakan ular, kambing agar tidak dimakan serigala. Semua kehidupan di dunia harus diselamatkan, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka semua? Itu masuk akal. Harimau roh itu mengangguk. Setelah beberapa saat, mau tidak mau beralih ke monyet, bertanya, bos, bagaimana menurutmu? Monyet menahan tawa. Jika aku jadi kamu, aku hanya akan melakukan apa yang aku inginkan. Jika saya ingin menyelamatkan seseorang, saya akan melakukannya. Sangat menjengkelkan untuk menjadi pelin-pelan, lakukan saja apa yang kamu suka. Sementara itu yang terjadi, saya tidak mungkin melibatkan kita semua karena kecerobohan sesaat, kata harimau roh dengan ekspresi pahit. Singa emas mendekat dan berbisik, kakak harimau, kamu jatuh cinta padanya, kan? Nya, harimau roh menggonggong. Hais. Setelah beberapa langkah lagi, roh macan menghela nafas sekali lagi. Untuk beberapa alasan, rasanya aku mengenal wanita itu. Ini benar-benar aneh. Tiba-tiba, monyet mengerutkan kening dan bergumam. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku juga memiliki perasaan itu. Ketika dia mendengar itu, Suzimo tiba-tiba berhenti di jalurnya dan roh macan hampir menabraknya karena gangguannya. Berbalik perlahan, kilatan dingin melintas di mata Suzimo. Eternal Secret King, Chapter 667. Bab 667, Burung Bodoh, Burung Bodoh. Apakah itu kamu? Penyerbuan binatang itu bergerak dan ki iblis memenuhi udara dengan debu yang mengepul melalui dataran yang luas. Setiap setan individu di sepanjang jalan menghindari mereka sejak lama.
Di tengah kereta perang, pria berjubah warna-warni itu memasang ekspresi murung. Dia menatap wanita di sampingnya dan berkata dengan dingin, kamu sebaiknya patuh. Jika saya tidak membutuhkan darah Anda untuk berkultivasi setiap hari, saya akan membunuh Anda sejak lama. Wanita itu menundukkan kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Jangan bermimpi ada orang yang akan datang dan menyelamatkanmu. Pria berjubah warna-warni itu mencibir, di medan perang kuno, sekte dan faksi manapun yang datang melintasi ras laba-laba serigala pelangi harus menjaga jarak. Dia tidak sepenuhnya menyombongkan diri dengan itu. Terutama pada malam hari, bahkan penerus sekte super tidak ingin secara terbuka memprovokasi kelompok setan ini. Beberapa orang itu sebelumnya tahu tempat mereka. Kalau tidak, mereka hanya akan menjadi mayat sekarang. Pria berjubah warna-warni itu mendengus. Desir. Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar merobek udara di belakang mereka. Merasakan sesuatu, pria berjubah warna-warni itu berbalik. Tidak jauh dari sana, sesosok berwarna hijau sedang melaju ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Dia berada di cakrawala beberapa saat sebelumnya tetapi dalam sekejap mata, dia tiba tepat di depan mereka. Kultivator berjubah hijau yang mereka temui sebelumnya telah mundur. 4 orang di belakang pembudidaya berjubah hijau secara bertahap menyusul juga. Su Zimo berdiri di udara di atas binatang buas yang menyerbu dan mengabaikan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan tatapan mengancam dan mulut menganga dan berdarah. Dengan ekspresi tenang, dia menahan kereta perang dengan paksa. Tatapan pria berjubah warna-warni itu menyempit dan pupil matanya menyempit dengan kilatan niat membunuh sesaat. Ketika wanita itu melihat itu, dia tampak gelisah. Namun, dia tidak bisa berbicara. Berani, kurang ajar. Beberapa pemuda menonjol dari kedua sisi kereta perang, berteriak dengan ekspresi tidak bersahabat. Benang tipis terlihat berkedip samar dari ujung jari mereka, seolah-olah bisa menyerang kapan saja. Mengaum, penyerbuan binatang mengeluarkan raungan ganas yang mengguncang dunia juga. Namun, baik itu monyet, harimau roh atau singa emas, semuanya jauh lebih kuat secara mental setelah mengalami pertempuran di kota kuno. Lebih jauh lagi, mereka telah melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya di hari-hari berikutnya dan mereka tidak bisa lagi diancam oleh adegan seperti itu. Bahkan rubah kecil yang paling pemalu hanya memiliki ekspresi yang sedikit lebih pucat saat ini. Namun, tatapannya tegas tanpa jejak rasa takut. Baginya, dia akan mengikuti Su Zimo pada apapun yang dia putuskan tanpa ragu, bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api di depan. Pria berjubah warna-warni itu memberi isyarat untuk diam dengan menekan telapak tangannya. Lambat laun, raungan binatang buas itu mereda. Mengangkat alisnya sedikit, pria berjubah warna-warni itu bertanya dengan dingin, apa artinya ini, rekan Taois? Setelah berdiri di jalan kereta perang, pandangan Su Zimo tertuju pada wajah wanita berkaki panjang itu, seolah-olah dia sedang mencoba untuk melihat sesuatu. Itu sama untuk monyet dan harimau roh. Setelah menatap wanita itu dalam-dalam, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke pria berjubah warna-warni dan berkata dengan acuh tak acuh, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu jadi aku kembali untuk memverifikasinya. Oh, pria berjubah warna-warni itu mengerutkan kening dan bertanya, apa? Tanpa ekspresi, Su Zimo menunjuk wanita di atas kereta perang. Tolong lepaskan segel di mulutnya. Saya punya beberapa pertanyaan untuknya. Nada suara Su Zimo terdengar tidak sopan. Meskipun dia berkata tolong, itu lebih terdengar seperti perintah. Siapa kamu untuk berbicara dengan tuan muda seperti itu? Laba-laba serigala pelangi di samping menonjol dan berteriak. Harimau roh melebarkan matanya dan menggonggong, siapa kamu sehingga berbicara dengan tuanku seperti itu juga? Tidak ada ruang bagimu untuk berbicara di sini, enyahlah. Kamu pasti memiliki keinginan mati. 1000 laba-laba serigala pelangi yang aneh mengungkapkan ekspresi dingin dan mengancam saat ki iblis di dalam diri mereka melonjak. Tulang mereka bergeser dan daging di wajah mereka mengembang. Bulu tipis berwarna pelangi muncul di kulit mereka saat bagian mulut hijau yang tajam keluar dari mulut mereka dengan bau yang memuakkan. Ekspresi pria berjubah warna-warni itu menjadi dingin juga. Dengan tatapan gelap, dia menjawab dengan cara yang tidak bersahabat, saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan keberuntungan Anda. Aku sudah mulai menyesal membiarkan kalian pergi lebih awal. Jangan paksa aku untuk berubah pikiran. Bang, bang, bang. Di samping kereta perang, ledakan terdengar dari tubuh belasan pemuda. Dalam sekejap mata, tubuh mereka membesar dan berubah menjadi laba-laba raksasa yang menakutkan. Dengan kepala serigala dan tubuh laba-laba, tubuh mereka dilapisi dengan bulu tipis dan mereka memiliki 8 kaki dengan kisetan melonjak ke udara. Setiap kaki memiliki warna yang berbeda. Sutra laba-laba berwarna berbeda keluar dari perut besar mereka dengan tebal, seolah-olah mereka bisa membentuk jaring besar yang bisa menyelimuti dunia kapan saja. Laba-laba serigala pelangi, monyet memutar lehernya dan matanya bersinar merah. Tinjunya berderak berulang kali saat niat bertarung melonjak melewatinya. Ketegangan ketat di kedua sisi. Selama Su Zimo atau pria berjubah warna-warni membuat pernyataan yang salah, pertempuran besar bisa terjadi. Tiba-tiba, Su Zimo terkekeh. Yah, kalau begitu aku akan mundur dan tidak menanyakan pertanyaan itu padanya. Orang bijak mengenali keadaan mereka. Pria berjubah warna-warni itu mengangguk. Kalian sebaiknya menghilang dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran, jika tidak. Tunggu, sebelum pria berjubah warna-warni itu selesai, Su Zimo menyela, aku tidak akan bertanya apapun padanya, tapi tolong lepaskan segelnya. Aku ingin melihat wujud aslinya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pria berjubah warna-warni itu merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Secara alami, tidak mungkin dia mengindahkan perintah Su Zimo dengan mudah dan melepas segel pada wanita itu. Setelah merenung, pria berjubah warna-warni itu berkata dengan suara gelap, tidak ada yang lebih dari wujud aslinya. Paling-paling, dia hanya bangau abadi yang sangat biasa. Pernyataannya menghilangkan semua keraguan di hati semua orang. Su Zimo menarik senyumnya dan mengangguk saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Yah, sangat baik. Mata monyet bersinar merah terang. Harimau roh sudah pada batasnya sejak lama, berteriak ke arah wanita berkaki panjang itu dengan gelisah, burung bodoh, burung bodoh. Apakah itu kamu? Mata wanita berkaki panjang itu memerah dan air mata mengalir deras. Samar-samar merasakan sesuatu, pria berjubah warna-warni itu mengerutkan kening dan bertanya, kalian saling kenal. Kamu tidak perlu mengubah pikiranmu lagi. Tatapan Su Zimo gelap saat dia memelototi pria berjubah warna-warni dengan niat membunuh yang mengerikan, menggeram kata demi kata, itu karena, aku sudah berubah pikiran. Sebelum kalimatnya selesai, pedang berwarna darah sudah muncul di tangan Su Zimo. 6 pola roh bersinar. Seketika, ki darah melonjak ke udara. Itu adalah Blood Quencher yang telah berevolusi menjadi senjata roh bawaan. Dong, dong, monyet mengedarkan inti dalamnya dan ki darah melonjak saat ia kembali ke bentuk aslinya.
Matanya merah dan memiliki keganasan yang luar biasa, berdebar-debar di dadanya dengan keras, bunyi gedebuk. Harimau roh sangat emosional dan berteriak, burung bodoh, jangan takut. Kubatian ada di sini untuk menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak masalah jika ada penyerbuan binatang buas yang tak ada habisnya di depan mereka. Tidak masalah jika laba-laba serigala pelangi berasal dari salah satu dari 8 wilayah iblis. Tidak masalah jika hanya ada 5 dari mereka. Saat mereka mengenali identitas wanita itu, mereka harus menyelamatkannya bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Mengaum, terdengar suara gemuruh disertai kilatan petir yang menggelegar. Harimau roh kembali ke bentuk aslinya dan arus listrik menembus matanya, kekuatannya ganas dan auranya menakutkan. Singa emas dan rubah kecil juga kembali ke bentuk aslinya. Eternal Secret King, Chapter 668. Bab 668, Pertempuran Besar-besaran. Membunuh. Su Zimo meraung dan mencengkeram Blood Quencher dengan kedua tangannya. Ki darahnya melonjak saat dia turun dari langit, menebas pria berjubah warna-warni itu. Sinar darah memanjang 100 kaki dan meledak. Kekuatan tebasan itu sangat kuat dengan niat membunuh yang mengancam akan merobek kekosongan. Ekspresi pria berjubah warna-warni itu sedikit berubah. Dia bisa merasakan bahwa jika dia melakukan tebasan langsung, dia pasti akan menderita kerugian besar mengingat jumlah kekuatan yang dikandungnya. Mengetuk ringan tumitnya, pria berjubah warna-warni itu mengelak ke samping dengan gesit. Sinar darah turun dengan deras ke kereta perang. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan itu membelah kereta perang menjadi berkeping-keping. Satu set jubah hijau berkibar. Sebelum kereta perang dihancurkan, Su Zimo sudah mengulurkan tangan untuk menyelamatkan wanita itu. Blood Quencher menari di sekitar wanita itu dan seberkas darah menyala. Meskipun Blood Quencher sangat besar, cairan itu seperti air di tangan Su Zimo. Itu mengiris semua sutra laba-laba pada wanita itu tanpa melukainya sama sekali. Su Zimo mencengkeram pergelangan tangan wanita itu dan mengedarkan inti batinnya, mengirimkan ki iblis yang kaya ke tubuh yang terakhir. Tak lama kemudian, dia menemukan segel di dalam tubuhnya. Ki setan melonjak ke depan seperti air pasang. Bang, bang, bang. Wanita itu bergidik sebentar dan segelnya dilepas, mengembalikannya ke bentuk aslinya. Ada tambalan merah di mahkotanya saat dia melebarkan sayapnya dan memekik, itu memang bangau kecil abadi dari Ethereal Peak. Bangau kecil sedikit berbeda dari bangau abadi biasa. Bangau abadi biasa memiliki tubuh seputih salju tetapi tubuh bangau kecil memiliki semburat hijau giok, sangat mudah untuk membedakannya. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa ki darah di dalam bangau kecil telah memburuk hingga tingkat yang parah. Meskipun dia bisa kembali ke wujud aslinya, dia tidak memiliki kekuatan tempur. Lindungi dia, aku akan membunuh laba-laba itu. Su Zimo memerintahkan pembunuhan dengan tatapan dingin. Monyet, roh harimau, dan singa emas berkerumun dengan cepat dan melindungi burung bangau kecil dan rubah di tengah-tengah mereka dalam lingkaran. Dengan itu, mereka bentrok dengan intens melawan penyerbuan binatang buas yang masuk. Klik, ketak, klik, debu dan kerikil berterbangan dari tanah. Kelabang merah raksasa yang panjangnya puluhan kaki melonjak ke depan. 100 kakinya setajam belati, menyebabkan percikan api berterbangan saat merangkak di tanah. Memancarkan kisetan yang kental, itu memancarkan bau busuk yang memuakkan. Saat kelabang raksasa menerjang ke depan, roh harimau itu melompat dengan mulut terbuka. Menjangkau dengan cakarnya, ia mencengkeram tubuh kelabang dan mengunyah dengan keras di leher yang terakhir. Patah. Kekuatan gigitan harimau roh yang luar biasa mematahkan leher kelabang raksasa itu seketika. Ki iblis beracun yang dilepaskannya langsung dibersihkan oleh kekuatan guntur yang berkilat di tubuh harimau roh. Mengaum, ki darah singa emas melonjak saat mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga ke depan. Gelombang suara bergemuruh dan riak muncul. Seekor serigala abu-abu yang baru saja berlari ke depan mengeluarkan darah dari ketujuh lubang secara instan. Otaknya hancur menjadi lumpur oleh raungan dan mati di tempat. Di antara binatang buas, raungan singa memiliki kekuatan raungan terkuat dan tangguh serta tak terkalahkan. Nyatanya, iblis dan iblis bisa disingkirkan dengan aumannya. Di zaman kuno, tokoh perkasa dari sekte Buddha memahami teknik rahasia suara setelah berperang melawan ras singa. Itu adalah teknik auman singa dari sekte Buddha modern. Beberapa sisa binatang purba lainnya tertegun sejenak. Sebelum mereka tersentak, singa emas sudah menerkam ke depan dan menggigit mereka sampai mati. Swosh, swosh, swosh. Naga tanah sepanjang 100 kaki dengan tubuh selebar ember menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Dengan tatapan ganas, ia menyerbu ke arah monyet. Menyerupai kadal, naga tanah bukanlah naga dan termasuk dalam cabang ras buaya, mereka hanya memiliki sedikit garis keturunan dari ras naga. Mereka memiliki kekuatan dan sisik yang sangat besar di sekujur tubuh mereka yang membuat mereka kebal. Sulit untuk menembus pertahanan Ground Dragon bahkan dengan senjata roh yang sempurna. Titik lemah naga tanah adalah perut mereka. Itu adalah satu-satunya bagian tubuh mereka yang tidak bersisik. Namun, naga tanah itu pintar. Bahkan setelah membentuk inner core mereka, mereka jarang melakukan perjalanan di udara dan akan sering menempel dekat tanah sehingga lawan mereka tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Debu mengepul saat naga tanah menyerang dengan mulut telanjangnya yang dilapisi dengan taring tajam, menggigit betis monyet. Jika gigitan itu mendarat, betis monyet akan langsung patah. Pada saat yang sama, mastif pemakan surga mengambil kesempatan untuk menerjang dari samping. Dengan sikap ganas, ia melompat dan bertujuan untuk menggigit tenggorokan monyet. Mata monyet dipenuhi amarah saat ia mengangkat kakinya saat naga tanah menggigit mereka. Retakan, naga tanah meleset. Pada saat yang sama, monyet menabrak dengan keras dengan kakinya yang terangkat. Ledakan, kakinya yang besar menabrak kepala Ground Dragon, mengirimkan kekuatan yang mengerikan. Tenggelam ke dalam lumpur, kepala naga tanah dihancurkan oleh monyet. Di sisi lain, monyet mengulurkan tangan dan mencengkeram rahang mastif pemakan surga. Mata monyet bersinar merah terang dan seketika, kedua lengannya tumbuh dengan otot yang terjalin yang menyerupai batang pohon kuno yang keras dan kokoh. Mati, mengaum, monyet mengerahkan kekuatan di kedua lengan dan menarik rahang mastif pemakan surga ke arah yang berlawanan. Sing, kabut darah memuntahkan, organ berceceran di mana-mana dengan bau darah. Mastif pemakan surga dicabik hidup-hidup oleh monyet. Tubuh monyet diwarnai merah dengan darah saat melemparkan bangkai mastif pemakan surga yang robek ke tanah dengan santai. Dengan keganasan yang luar biasa, ia memutar lengannya dan meninju binatang buas lain yang masuk. Meskipun rubah kecil dilindungi di tengah oleh monyet dan yang lainnya, dia tidak menganggur. Seekor gajah raksasa purba menyerbu dengan tubuh besar yang menyerupai gunung. Dengan kekuatan yang menakutkan, ia mengayunkan belalainya yang besar dengan liar seolah-olah bisa melumpuhkan semua bintang di langit. Kekuatan gajah raksasa sangat menakutkan dan bahkan sebanding dengan ras naga. Ini juga asal-usul kekuatan gajah naga.
Formasi segitiga monyet, harimau roh, dan singa emas kemungkinan besar akan hancur seketika jika gajah raksasa purba menyerbu. Rubah kecil itu memelototi mata gajah raksasa kuno dan kilatan setan bersinar di matanya yang indah. Kecepatan gajah raksasa purba melambat secara bertahap dan kesadarannya menjadi kabur. Membuka mulutnya sedikit, rubah kecil itu mengeluarkan kabut aroma. Seketika mata gajah raksasa purba itu menjadi linglung setelah menghirup wanginya. Pergi, hentikan mereka, suara rubah kecil terdengar. Seolah-olah telah kehilangan jiwanya, gajah raksasa purba itu mematuhi rubah kecil itu dan berbalik ke dalam penyerbuan binatang buas, mengayunkan belalainya yang tebal untuk membunuh dengan liar. Belalai gajah itu seperti cambuk dewa kuno dan setiap makhluk hidup yang dipukul olehnya akan langsung patah tulang dan uratnya. Tubuh raksasa menghancurkan segala sesuatu di jalan dan beberapa binatang setan yang tidak berhasil mengelak dalam waktu dipukul begitu parah mereka terluka parah dan batuk darah. Kekacauan mulai menyebar dalam penyerbuan binatang buas. Namun, kekacauan itu tidak bisa dibandingkan dengan penyerbuan binatang buas, yang langsung menghilang seperti riak di sungai. Meskipun gajah raksasa purba itu sangat kuat, ia tidak dapat menahan kekuatan penyerbuan binatang buas itu. Dalam sekejap mata, itu tenggelam oleh serbuan binatang buas yang tak berujung, tidak menyisakan apa-apa selain bangkai. Situasinya tidak optimis untuk monyet, harimau roh, dan juga singa emas. Secara individual, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan dalam waktu singkat ini, sudah ada ratusan bangkai binatang iblis di bawah kaki mereka. Namun, penyerbuan binatang itu tidak ada habisnya dan dibebankan tanpa henti. Cedera mulai muncul di tubuh mereka satu demi satu dan darah segar merembes. Mereka tidak punya cara mundur untuk pertempuran ini. Su Zimo telah menahan semua klan dari ras Rainbow Wolf Spider. Namun, formasi segitiga monyet dan dua lainnya pasti sudah lama hancur jika laba-laba serigala pelangi terlibat. Di sisi lain, pertarungan itu bahkan lebih intens dengan Su Zimo melawan laba-laba serigala pelangi dan binatang buas itu menyerbu sendirian. Eternal Secret King, Chapter 669. Bab 669, web yang mencakup semua. Kabut darah menyebar di udara dan itu sangat tajam. Dua teknik keabadian dan pedang iblis yang berbeda, Si Kalming dan Asura Saber, berfungsi dengan sempurna dan lancar di tangan Su Zimo tanpa kelesuan. Counter Current, Raging Tides, Vortex dan Ripple, Ghost Hall, Blood Flow, Hell, White Bones, Phantom and Course. Meskipun Su Zimo sendirian dengan pedangnya di medan perang, di mata banyak laba-laba serigala pelangi, seolah-olah ada gelombang mengamuk yang menerjang pantai. Di samping, suara ratapan hantu terdengar dan ada tulang putih di bawah kaki mereka. Hantu muncul di mana-mana saat mayat keluar dari genangan darah seperti api penyucian yang mengerikan. Ini adalah kekuatan. Pada tingkat kekuatan, kondisi mental seorang kultivator akan terpengaruh dan berbagai ilusi surrealis dan konyol akan muncul di hadapan mereka. Di alam fana, rakyat jelata akan mengalami tekanan besar dan menjadi gelisah ketika mereka bertemu dengan kaisar. Kenyataannya, itu karena mereka dipengaruhi oleh kekuatan kaisar. Pada saat itu, sudah ada puluhan bangkai Rainbow Wolf Spider di tanah. Melawan selubung kuda-kuda pedang yang menakutkan, yang diperlukan hanyalah gangguan sesaat bagi laba-laba serigala pelangi untuk dicincang, meninggalkan darah hijau dan lengket mengalir kemana-mana. Darah laba-laba serigala pelangi dipenuhi dengan racun beracun. Saat terciprat ke tanah, flora di sekitarnya layu dalam sekejap mata. Lumpur yang awalnya lembab mulai mengering dan bahkan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kerikil dan pasir. Beberapa binatang iblis yang tidak bisa mengelak tepat waktu terciprat oleh darah laba-laba serigala pelangi. Dalam 10 tarikan napas, mereka akan roboh ke tanah. Toksisitas racun itu jarang terjadi di dunia ini. Ki darah Su Zimo sangat kuat, seperti kuali yang menyala-nyala, ki dan racun iblis menguap menjadi kehampaan bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Pria berjubah warna-warni itu sudah kembali ke wujud aslinya. Dibandingkan dengan laba-laba serigala pelangi lainnya, dia memiliki kerangka terkecil. Saat dia mendarat di tanah dengan 8 kakinya, teknik gerakannya tidak biasa dan dia sangat cepat, dia sama sekali tidak melawan Su Zimo secara langsung. Kikiki, pria berjubah warna-warni mengeluarkan serangkaian suara menusuk, seolah-olah sedang memerintah klannya di samping. Di bawah komandonya, laba-laba serigala pelangi di sekitarnya menciptakan formasi dengan cepat dengan kecepatan yang mengejutkan. Mereka tidak lagi melawan Su Zimo secara langsung dan malah memilih untuk berputar mengelilinginya dengan cepat. Swoosh, swoosh, swoosh. Saat laba-laba serigala pelangi melesat, sutra pelangi keluar dari perut mereka, melingkari Blood Quencher. Blood Quencher sangat tajam dan ditambah dengan kekuatan semburan Su Zimo, itu bisa menghancurkan senjata roh tingkat tertinggi dengan mudah. Namun, sutra laba-laba serigala pelangi sangat ulet. Bahkan dengan ketajaman Blood Quencher, itu tidak dapat dengan mudah memotong sutra laba-laba tak berujung yang membungkusnya. Lebih jauh lagi, sutra itu beracun sejak awal, menyebabkan cahaya pada Blood Quencher meredup saat pancaran darahnya berkurang dengan cepat. Su Zimo mendominasi medan perang dan masih tak terkalahkan, tidak ada laba-laba serigala pelangi yang bisa menahan kekuatannya. Namun, tidak lama kemudian, Blood Quencher terbungkus sutra laba-laba yang tak ada habisnya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, Su Zimo merasakan perlawanan yang hebat seolah-olah dia berada di rawa. Sebagian besar alasan mengapa sebagian besar pembudidaya tidak mau memprovokasi laba-laba serigala pelangi adalah karena sutra mereka adalah senjata roh yang melawan pembudidaya. Sutra laba-laba sangat tangguh. Untungnya, Blood Quencher adalah senjata roh bawaan. Jika itu adalah senjata roh tingkat tertinggi biasa, itu akan dihancurkan sejak lama setelah ditutupi oleh sutra laba-laba yang tak ada habisnya. Alasan mengapa Su Zimo tidak melepaskan formasi pedang iluminasi juga karena dia menyadarinya. Meskipun formasi pedang itu kuat, itu dibuat menggunakan pedang terbang tingkat tinggi. Selama sesuatu terjadi pada salah satu pedang terbang, seluruh formasi pedang tidak akan bisa berfungsi secara normal, kerugiannya melebihi keuntungannya. Sebenarnya, selama 20 tahun terakhir, Su Zimo telah memikirkan tentang bagaimana dia bisa menaikkan grade pedang terbang itu sekali lagi. Yang dia butuhkan hanyalah agar setiap pedang terbang menjadi sedikit lebih kuat. Peningkatan kekuatan gabungan akan menjadi lebih jelas dengan gabungan 27 pedang terbang. Jika formasi pedang iluminasi dibuat, kekuatannya akan semakin menakutkan. Namun, medan perang penuh dengan perubahan dan tidak ada ruang bagi Su Zimo untuk berpikir berlebihan. Meskipun lebih dari 100 Rainbow Wolf Spider telah jatuh dan jumlahnya masih meningkat, Blood Quencher sudah terperangkap oleh sutra laba-laba yang tak ada habisnya. Itu hampir seperti kepompong dan bilahnya tidak lagi terlihat. Su Zimo tidak punya pilihan selain melepaskan. Itu bukan karena Blood Quencher tidak cukup tajam. Sebaliknya, kebenaran abadi dunia adalah bahwa segala sesuatu memiliki penghitung.
Fufufu, pria berjubah warna-warni itu tersenyum puas dan berkata dengan cara yang menyeramkan, apakah menurutmu kamu dapat menantang martabat ras laba-laba serigala pelangi hanya karena kamu memiliki senjata roh bawaan? Aku akan membuatmu membayar kematian anggota klanku. Meskipun Su Zimo kehilangan Blood Quencher, masih tidak ada rasa takut dalam ekspresinya saat dia berdiri di udara dan mencibir, pada akhirnya, kalian semua hanyalah serangga jelek. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang terbunuh. Apakah kamu tidak memperhatikan situasi yang kamu hadapi? Pria berjubah warna-warni itu mengangkat kepalanya sambil tertawa. Kamu sudah jatuh ke dalam formasi web pelangiku dan kamu hanyalah seekor burung yang terperangkap. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Swash, swash, swash. Laba-laba serigala pelangi yang tak terhitung jumlahnya masih berputar di udara, menyemburkan sutra. Tanpa sadar, laba-laba serigala pelangi telah menganyam jaring laba-laba raksasa di sekitar Suzimo. Sutra pada terjalin bersama dan tidak ada celah di antara mereka. Pada saat yang sama, jaring laba-laba masih semakin tebal. Itu benar-benar mengisolasi dia dari dunia luar. Tidak ada ki udara atau roh di sini. Dia benar-benar tersegel dan tidak dapat memanfaatkan energi apapun dari dunia luar. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Mengingat kekuatannya, dia bisa merobek sehelai benang sutra tanpa menggunakan senjata apapun. Namun, jutaan utas yang terjalin bersama tanpa henti membentuk jaring yang mencakup segalanya yang tidak dapat dilepaskan darinya. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia akan tenggelam. Saya dapat merasakan bahwa ki darah Anda sangat kuat dan kaya dengan esensi tenaga hidup yang kuat. Laba-laba serigala pelangi tersenyum mengancam. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secara langsung. Aku akan menjagamu dan melahap darahmu sedikit demi sedikit. Hehe, aku yakin darahmu pasti enak. Tatapan Suzimo menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, minumlah darahku. Anda tidak akan hidup untuk melakukan itu. Gulung di web, pria berjubah warna-warni itu berteriak. Berderak, berderak, jaring laba-laba besar berdenyut dan mulai menyusut. Meskipun sarang laba-laba tampak cerah dan berwarna-warni, itu beracun dan penuh dengan niat membunuh. Ki iblis yang tebal dan merah menyelimuti Suzimo. Namun, ki iblis mendesis saat jaring laba-laba pelangi menyelimutinya. Menarik, matanya berbinar saat dia bergumam. Dia telah mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Meskipun dia hanya berada di bagian formasi inti, ki iblisnya cukup untuk bertahan dari sebagian besar kerusakan. Untuk berpikir bahwa jaring laba-laba serigala pelangi ini mampu merusak ki iblisnya. Perlombaan yang bisa menguasai wilayah iblis tidak bisa dicemooh. Namun, dengan cara yang sama jaring laba-laba pelangi melawan Blood Quencher, selalu ada counter untuk segala sesuatu di dunia ini. Eternal Secret King, Chapter 670. Bab 670, Api Ular Melonjak. Lebih banyak laba-laba serigala pelangi mulai memanjat dan meludahkan sutra berulang kali, menganyam lapis demi lapis pada kepompong raksasa berwarna-warni itu. Ada juga beberapa laba-laba serigala pelangi yang berdiri di sekeliling, menggerakkan 8 kaki mereka untuk menarik jaring laba-laba. Kepompong raksasa itu terus menyusut. Ruang yang tersisa yang dimiliki Suzimo semakin berkurang. Di dalam kepompong, Suzimo tanpa ekspresi. Inti emasnya muncul secara bertahap dari lubang hitam di dantiannya dan mulai beredar. Aura gemetar menyebar dari dalam tubuhnya. Itu cerah dan terik. Retakan, retakan, retakan. Pada saat itu, bumi dan gunung berguncang. Gunung-gunung runtuh dan tanah retak, memperlihatkan celah yang meresahkan. Bang, ledakan, ledakan. Gunung berapi meletus saat bola lava merah melonjak dari bawah tanah, membentuk laut merah yang bahkan bisa melelehkan bebatuan. Panas di dalam kepompong naik dengan cepat. Saat lahar memercik ke jaring laba-laba pelangi, gumpalan asap hijau langsung membubung. Meskipun jaring laba-laba itu terbakar dan cahayanya meredup, ia tidak pecah. Ketika dia merasakan apa yang terjadi di dalam, pupil pria berjubah warna itu menyempit dan ekspresinya sedikit berubah. Sutra laba-laba serigala pelangi memang melawan sebagian besar senjata roh. Namun, selalu ada counter untuk semuanya dan musuh terbesar sutra adalah api. Syukurlah, laba-laba serigala pelangi adalah royalti dari ras laba-laba dan memiliki garis keturunan yang kuat. Mereka membudidayakan teknik kultivasi unik yang membuat sutra mereka sangat ulet sehingga dapat bertahan dari sebagian besar api. Jika itu laba-laba lain, kepompong itu pasti sudah lama terbakar menjadi abu oleh api. Ketika dia melihat bahwa kepompong itu hanya hangus tanpa kerusakan yang mematikan, pria berjubah warna-warni itu menghela nafas lega dan mencibir, kamu ingin membakar sutra laba-laba serigala pelangi menggunakan tingkat api itu. Kamu pasti sedang bermimpi. Meskipun dia mengatakan itu, pria berjubah warna-warni itu berkeringat dingin beberapa saat sebelumnya. Di dunia kultivasi, laba-laba serigala pelangi ditakuti oleh para pembudidaya beberapa sekte super. Misalnya, dari 6 biara Buddha, biksu dari biara Dapangkara menumbuhkan bola api sejati di tubuh mereka pada awal jalur kultivasi mereka. Itu sangat kuat dan menerangi organ mereka, menyulut semangat mereka. Jika laba-laba serigala pelangi bersentuhan dengan api sejati biksu biara Dapangkara, ia bisa terluka parah atau bahkan terbakar menjadi abu. Tiba-tiba, ekspresi pria berjubah warna-warni itu berubah. Dia bisa merasakan bahwa suhu di dalam kepompong naik dengan kecepatan yang menakutkan dan belum mencapai batasnya. Dari celah di tanah, kepala yang mengancam muncul dengan aura yang menakutkan. Ia berkepala ular, bertubuh anakonda, dan merah di sekujur tubuhnya. Sisiknya ditumpuk rapat satu sama lain tanpa celah, terbakar dengan lapisan tipis api. Swoosh! Makhluk hidup bangkit dengan satu lompatan dan sepasang sayap merah menyala dengan api meledak dari punggungnya. Dengan setiap penutup, gelombang panas akan dikirim. Mata pria berjubah warna-warni melebar saat dia bergumam, kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, sayap phoenix, tidak ada tanduk di atas kepalanya atau anggota badan di bawah perutnya. Ini. Kenangan yang tertanam jauh di dalam garis keturunannya secara bertahap muncul di benak. Ular melonjak, pria berjubah warna-warni itu berseru kaget. Jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang berasal dari zaman purba, menyebabkannya menggigil tak terkendali. Api roh adalah makhluk ilahi dari api di era purba dan tidak kalah dengan burung phoenix dalam reputasi. Namun, makhluk hidup yang menakutkan itu telah lama punah di era purba. Itu bisa dianggap sebagai musuh terbesar bagi laba-laba serigala pelangi. Atau lebih tepatnya, di era purba, era kemasan di mana 10.000 ras berkuasa, ras laba-laba serigala pelangi bukanlah apa-apa di mata ular melonjak. Pria berjubah warna-warni itu benar-benar tidak menyangka bahwa Suzimo akan dapat memanggil dewa purba ini. Suhu di dalam kepompong terus meningkat. Berdiri di kobaran api, rambut Suzimo menari-nari. Auranya sangat deras saat dia berdiri di lava merah dengan mata listrik. Sosok primordial Soaring Serpent terus naik di belakangnya.
Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Banyak laba-laba serigala pelangi berdiri terpaku di tempat dan tidak segera melarikan diri. Saat ia merasa sedang dibatasi, Soaring Serpent memutar kepalanya dan mengamati sekeliling. Matanya yang dingin mengandung keganasan dan kemarahan yang tak ada habisnya saat ia mengangkat kepalanya dan mendesis dengan lidahnya yang melesat. Itu adalah makhluk ilahi dari api dengan garis keturunan bangsawan. Di era purba, laba-laba serigala pelangi tidak berbeda dengan semut. Sekarang ribuan tahun telah berlalu dan ia terlahir kembali, tidak mungkin ia dihina oleh serangga seperti itu. Set, set, set. Primordial Soaring Serpent mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala dan api memuntahkan dari matanya saat ia membuka mulut raksasanya untuk memuntahkan aliran lahar merah yang menghanguskan. Lava yang keluar dari mulut Primordial Soaring Serpent jauh lebih menakutkan daripada lava yang mengalir di bawah tanah. Swoosh! Kepompong raksasa itu langsung terbakar. Ah, Su Zimo terbang ke udara, mengangkat kepalanya sambil melolong. Laba-laba serigala pelangi yang memanjat kepompong tidak dapat melarikan diri sama sekali, melengking dengan keras saat mereka dilalap lautan api. Nyala api itu benar-benar merusak bagi mereka. Dalam sekejap mata, kepompong itu berubah menjadi abu. Api menyebar dan berkobar melalui tanah yang luas, beberapa ratus laba-laba serigala pelangi tewas di lautan api tanpa ada mayat yang tersisa. Bahkan jika ada laba-laba serigala pelangi yang lolos dari lautan api, satu percikan api yang mendarat di atasnya sudah cukup untuk membakar mereka sepenuhnya. Itu adalah teror dari api Soaring Serpent. GRAWR. Mengaum, lava melonjak dan meluas ke bawah tanah ribuan kilometer. Seluruh penyerbuan binatang menjadi kacau, melolong terus-menerus saat semua orang melarikan diri karena takut dibakar oleh lahar merah. Ular melonjak itu hidup dan terbang dengan api untuk memburu laba-laba serigala pelangi yang tersisa. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan memelototi pria berjubah warna-warni yang sedang berlari. Seketika, dia mengejar yang terakhir. Laba-laba serigala pelangi adalah penyebab di balik penderitaan bangau kecil. Menempel dekat ke tanah, pria berjubah warna-warni itu bergegas dengan sangat cepat dengan 8 anggota tubuhnya, melarikan diri ke kejauhan dengan awan debu di belakangnya. Anda masih mencoba melarikan diri. Su Zimo menyipitkan matanya. Guyuran, ki darahnya meledak dan energi roh meledak. Swoosh! Pada saat yang sama, sepasang sayap muncul di belakang Su Zimo, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia menghilang dari tempat itu, melesat ke depan seperti anak panah. Pria berjubah warna-warni itu tidak berani berhenti sama sekali, bergegas menyelamatkan diri dengan 8 anggota badan yang terkelupas. Syukurlah, laba-laba serigala pelangi gesit dan memiliki teknik gerakan cepat, sebagian besar binatang iblis tidak akan dapat mengejar mereka jika mereka benar-benar ingin melarikan diri. Saat itu, suara mendengung bergema di telinga pria berjubah warna-warni itu. Seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Pria berjubah warna-warni itu berbalik, pandangan tunggal itu membuatnya takut. Kultivator berjubah hijau tidak jauh di belakangnya, tampak seperti pembunuh dengan tatapan dingin. Selanjutnya, jarak antara mereka menurun dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan tertangkap dalam 10 napas. Tiba-tiba, pria berjubah warna-warni itu berhenti di jalurnya dan tubuhnya menyusut berulang kali, berubah menjadi laba-laba seukuran telapak tangan. Menggali dengan 8 kaki, dia membenamkan dirinya ke dalam tanah dan menghilang. Eternal Secret King, Chapter 671. Bab 671, aku akan mematahkan 8 kakimu. Tatapan Su Zimo menjadi dingin, mencoba menggali. Laba-laba serigala pelangi secara alami memiliki sarana yang lebih unggul dari yang lain agar mereka dapat bertahan hidup dari era purba, atau mereka akan punah sejak lama juga. Itu adalah teknik iblis yang sebanding dengan menggali tanah. Dengan mengecilkan diri, laba-laba serigala pelangi dapat memasuki lumpur dan melakukan perjalanan melalui celah sempit di bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka bisa melarikan diri lebih dari 100 kaki jauhnya. Hal yang menyusahkan adalah laba-laba serigala pelangi meluncur dengan kaki mereka di celah lumpur dan menyebabkan getaran yang sangat kecil yang hampir tidak bersuara, sangat sulit bagi makhluk hidup di permukaan untuk mendeteksinya. Selain itu, ada banyak serangga kecil di dalam lumpur. Suara yang dikeluarkan oleh serangga yang merayap itu sudah cukup untuk menutupi jejak Rainbow Wolf Spider sepenuhnya. Satu-satunya cara untuk mendeteksi laba-laba serigala pelangi adalah agar jiwa yang baru lahir tiba dan melepaskan kesadaran roh mereka. Su Zimo berdiri di tempat tanpa bergerak dan tiba-tiba menutup matanya. Dia sepertinya memasuki trans dan suara serangga, semut, dan angin di sekitarnya disaring sepenuhnya. Pendengaran universal. Indera Su Zimo terlalu tajam setelah mengolah klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar. Meskipun dia tidak memiliki esens spirit, dia bisa merasakan segalanya dengan membuka panca inderanya dan gambaran yang jelas terbentuk di benaknya. 3 kaki dan 7 inci di bawah tanah, ada seekor laba-laba seukuran kuku yang berlarian dan jaraknya 280 kaki. Su Zimo membuka matanya dan seberkas kilat menyambarnya. Berdebur, Su Zimo sudah menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas laba-laba serigala pelangi. Menyulap segel tangan, ujung jari Su Zimo bergerak dengan gerakan yang tidak biasa. Akhirnya, sebuah telapak tangan raksasa muncul dan diselimuti di atas jalan yang dilewati laba-laba serigala pelangi. Pada saat yang sama, Su Zimo membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata pun dalam bahasa Sanskerta. The Demon Subduing Cell dirilis bersama dengan daming mantra. Laba-laba serigala pelangi yang awalnya berlarian di lumpur bergidik. Ledakan, telapak tangan besar turun dari atas dengan kekuatan apokaliptik yang mengancam akan menaklukkan segala sesuatu di jalannya. Telapak tangan besar itu belum menyentuh tanah. Namun, jejak tangan raksasa telah muncul di tanah yang tertanam jauh di dalam lumpur. Laba-laba serigala pelangi langsung terekspos dan tidak bisa lagi bersembunyi. Manusia, bagaimana kamu mencoba membunuhku? Laba-laba serigala pelangi berteriak, ada kaisar iblis dalam ras laba-laba serigala pelangi, apa kau ingin mati? Kaisar iblis, Su Zimo mencibir, apakah menurutmu seseorang dari level kaisar iblis akan menonjol untuk iblis roh lemah sepertimu? Terlebih lagi, kita berada di medan perang kuno. Ini, aku kaisar. Saat dia mengatakan itu, dunia berguncang. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Aura deras melonjak dari Su Zimo dan kekuatan segel penakluk iblis meningkat sebelum hancur. Skri, laba-laba serigala pelangi tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri dan memekik nyaring. Ki darah di tubuhnya melonjak dengan cepat dan tumbuh hingga ukuran 100 kaki dalam sekejap mata. Suara mendesing, serangkaian benang sutra pelangi keluar dari perutnya menuju telapak tangan di langit. Racun dalam sutra sangat mendominasi dan langsung merusak telapak tangan yang terbentuk dari Demon Subduing Cell dengan suara mendesis.
cahaya roh telapak tangan berkedip dan kekuatannya berkurang. Mengerahkan kekuatan di semua 8 kaki, laba-laba serigala pelangi memantul dan mengambil segel penunduk iblis di udara secara langsung. Ledakan, terdengar suara memekakkan telinga, segel penakluk setan tersebar. Laba-laba serigala pelangi jatuh dengan keras ke tanah, membuat penyok besar. Seluruh tubuhnya terluka dan salah satu kakinya patah, mengeluarkan darah hijau yang berbau busuk. Tidak buruk, Su Zimo mengangguk. Kamu agak mampu untuk mengambil segel penakluk iblisku. Laba-laba serigala pelangi berjuang dan merangkak keluar dari lubang, menyerbu ke arah Su Zimo dengan mata merah dan ekspresi mengancam. 7 kakinya yang tersisa seperti tombak tajam yang dibubuhi racun. Bahkan ada paku terbalik di permukaan kaki laba-laba. Jika mereka mendorong ke dalam daging, mereka akan mengeluarkan sepotong besar daging setelah ekstraksi, meninggalkan lubang berdarah. Swosh, swosh, swosh. Laba-laba serigala pelangi melihat ke bawah dari atas dan menjulurkan kakinya ke arah kepala Su Zimo. Tatapan Su Zimo dingin dan Blood Quencher yang ada di tangannya berdengung. Dentang, dentang, pancaran darahnya meluas. Melepaskan teknik gerakan, Su Zimo bolak-balik melalui bayangan tombak yang kacau dan mengedarkan ki darahnya. Memegang Blood Quencher, dia menebas dengan kejam pada sendi kritis kaki laba-laba serigala pelangi. Puff, darah hijau berminyak keluar. 3 kaki laba-laba dipotong oleh Su Zimo. Selain jaring laba-laba, senjata lain untuk laba-laba serigala pelangi adalah kaki mereka yang bisa melawan senjata roh tingkat sempurna. Namun, serangan Su Zimo ditargetkan pada persendian kaki yang paling lemah. Ditambah dengan ketajaman Blood Quencher, satu tebasan memotong 3 kaki laba-laba serigala pelangi. Laba-laba serigala pelangi mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Karena kamu meminum darahnya, aku akan mematahkan ke-8 kakimu. Tidak ada belas kasihan di mata dingin Su Zimo. Dia berhutang budi kepada bangau tua abadi dari puncak etiril dan bangau kecil telah menemaninya untuk waktu yang lama di gua tempat tinggalnya. Su Zimo menganggap monyet, harimau roh, dan bangau kecil sebagai kerabatnya sejak lama. Jika dia tidak kembali lebih awal, bangau kecil akan dikutuk selamanya jika dia dibawa pergi oleh laba-laba serigala pelangi. Pada saat itu, dia juga akan sangat menyesal. Memikirkan hal itu membuat Su Zimo merasa gentar. Fiuh, fiuh, laba-laba serigala pelangi memiliki sisa 4 kaki yang masih utuh dan dapat menopang tubuhnya. Merusak, tiba-tiba, dia menjerit dan mematahkan kedua kakinya, mengubahnya menjadi tombak panjang yang ditembakkan ke arah Su Zimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Trik lemah, Su Zimo mencibir dan mengayunkan Blood Quencher secara terbalik, menyapu dengan lembut seperti ripple untuk mengiring kedua kaki laba-laba itu terbang. Laba-laba serigala pelangi benar-benar putus asa. Gerakan pembunuhan yang digunakan untuk mendominasi wilayah iblis tidak berguna di hadapan manusia ini. Bagaimana mungkin penjelmaan monster yang mengerikan itu ada di umat manusia? Sebelum pikiran itu selesai, mata laba-laba serigala pelangi mengabur dengan kilasan jubah hijau. Sebelum dia bisa bereaksi, rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya dan kedua kakinya yang tersisa putus. Berdebar, tanpa dukungan apapun, Rainbow Wolf Spider jatuh ke tanah. Karena kehilangan banyak darah, tubuhnya terus menyusut dan menjadi seukuran manusia dalam waktu singkat. Merosot di lumpur, laba-laba serigala pelangi menatap Su Zimo dengan tatapan berbisa. Su Zimo mengeluarkan tali dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke tubuh laba-laba serigala pelangi. Seketika, itu melilit dirinya sendiri di sekitar yang terakhir. Setelah pertempuran di kota kuno, dia telah mengumpulkan puluhan ribu tas penyimpanan. Ada terlalu banyak senjata roh di tas penyimpanannya sekarang dan dia bisa dengan santai mengeluarkan senjata roh tingkat tinggi kapan saja. Aku akan meninggalkan hidupmu untuk bangau kecil. Su Zimo menyeret laba-laba serigala pelangi dan melesat kembali ke tempat asalnya. Eternal Secret King, Chapter 672. Bab 672, Garis Keturunan Bifang. Medan perang menjadi sunyi, tidak menyisakan apa-apa selain tanah hangus. Ular melonjak terbang ke udara menyemburkan lava dengan liar dan membakar segala sesuatu dalam jarak 500 km. Laba-laba serigala pelangi bukan satu-satunya yang ditekan oleh auranya sebagai makhluk ilahi, tetapi juga binatang iblis lainnya. Sebagian besar laba-laba serigala pelangi sudah terbakar sampai mati. Binatang iblis yang tersisa melepaskan diri dari kendali Rainbow Wolf Spider dan melarikan diri satu demi satu. Mundurnya binatang buas itu tidak menyisakan apa-apa selain tumpukan bangkai dan tulang di tanah, beberapa di antaranya robek dan masih berasap-asap. Monyet, harimau roh, dan singa emas penuh dengan luka di sekujur tubuh dan terengah-engah. Terima kasih, monyet dan harimau roh. Bangau kecil berbicara dalam bahasa manusia dan mengusap pipi kera dan harimau roh dengan paruhnya yang panjang. Tidak apa, monyet menyeringai dan melambai, menunjuk ke arah harimau roh di samping. Harimau mesum ini adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengomel sepanjang perjalanan. Saat itulah kami menyadari apa yang salah. Jantung roh macan itu berdebar kencang karena bahagia saat merasakan tindakan mesra bangau kecil itu. Namun, saat penyebutan harimau sesat dari monyet, ekspresi harimau roh berubah canggung dan terbatuk 2 kali untuk mengalihkan ekspresi bangau kecil. Bangau kecil agak bingung, monyet mencibir, baik singa emas maupun rubah kecil mengetahui alasannya dan menyeringai diam-diam. Menepuk dadanya sendiri, harimau roh berkata, meskipun aku belum pernah melihatmu dalam bentuk manusia sebelumnya, aku langsung mengenalimu ketika aku melihat matamu yang besar dan indah. Huff, sejak kapan kamu menatap matanya? Kamu melihat kakinya yang panjang sepanjang waktu. Monyet cemberut dan menggerutu pelan. Sambil memelototi monyet, roh macan buru-buru berkata, jangan dengarkan omong kosongnya, bangau kecil. Harimau roh menatap bangau kecil itu dengan dalam untuk membangun suasana, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Setelah sekian lama, tepat ketika bangau kecil itu mulai merayap keluar, roh macan itu berteriak, ah. Singa emas dan rubah kecil tidak sadarkan diri dan tersentak kaget, melihat ke arah harimau roh dalam kebingungan, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Monyet memutar matanya. Harimau roh melanjutkan, ah, matamu sangat indah dan cantik, seperti bintang dan bulan dan matahari dan erem. Singa emas mengerutkan kening, rubah kecil itu menjadi kosong. Monyet tercengang, seolah-olah disambar petir. Apakah roh macan membuat puisi? Terlepas dari betapa buruknya puisi itu, ia macet di tengah jalan saat menulisnya. Monyet mengulurkan tangan dan ingin menerbangkan roh macan dengan tamparan. Namun, itu benar-benar tidak bisa mengumpulkan kekuatan setelah pertempuran besar sebelumnya. Monyet hanya bisa menghela nafas dan berpaling, menyembunyikan wajahnya. Itu benar-benar tidak ingin melihat harimau roh dan memandang rendah yang terakhir dari lubuk hatinya.
Dengan ekspresi malu, harimau roh itu menggaruk kepalanya dan tersentak oleh inspirasi, berteriak seperti batu permata besar jauh di dalam lautan. Harimau roh itu mengangkat kepalanya dengan sombong dan tersenyum bodoh pada dirinya sendiri. Menurutnya, pernyataan terakhir itu adalah sentuhan akhir yang penting untuk membuat semuanya sempurna. Bangau kecil merasa menggigil di punggungnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bagaimana menurutmu, Bangau kecil? Harimau roh mendekat dan menjilat wajahnya sendiri, bertanya. Menatap semangat harimau, Bangau kecil bertanya dengan dingin, apakah kamu kepanasan? Rubah kecil itu tidak bisa menahan tawa. Monyet dan singa emas tertawa terbahak-bahak di samping, juga berseri-seri. Harimau roh tidak menyangka Bangau kecil begitu tajam dan terus terang dengan kata-katanya. Tidak dapat menerimanya sama sekali, wajahnya memerah dan benar-benar malu, tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Saat itu, seseorang terbang di udara dari langit yang jauh. Dia menyeret tali panjang yang diikatkan ke seekor laba-laba dengan 8 kaki terputus. Itu adalah wujud asli dari pria berjubah warna-warni. Mata Bangau kecil dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya dan tubuhnya menggigil karena marah. Apakah kalian baik-baik saja? Turun di depan semua orang, Su Zimo mengeluarkan botol ramuan dari tas penyimpanannya. Tidak peduli apa yang dibutuhkan, aplikasi internal atau eksternal, ada sesuatu. Saat ini, dia tidak kekurangan barang-barang seperti itu. Monyet dan roh harimau mengoleskan obat secara diam-diam sambil merawat burung Bangau kecil. Menyerang tepat di depan pria berjubah warna-warni, Bangau kecil menjulurkan kakinya dan menginjak tubuh pria itu, mempertanyakan, kamu mengatakan bahwa kamu pernah melihat seorang pria yang mirip denganku di gumuk pasir 1000 laba-laba. Apakah itu nyata? Pria berjubah warna-warni itu awalnya terluka parah. Sekarang Bangau kecil itu menginjaknya, organ dalamnya terkejut saat dia batuk seteguk darah dan terengah-engah. Tentu saja itu nyata. Bangau kecil bertanya dengan tergesa-gesa dengan ekspresi gelisah, di mana dia? Bifang itu ayahmu. Sekarang dia tahu dia pasti sudah mati, pria berjubah warna-warni itu mengejek dengan sombong. Sayangnya, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia sudah lama meninggal, hahaha. Tubuh Bangau kecil bergetar dan wajahnya menjadi sangat pucat. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Bifang adalah burung ganas dari zaman purba dan sangat ganas. Dengan kemampuan memanipulasi api, mereka adalah salah satu spesies burung ganas yang paling ganas. Namun, ras Phoenix terlalu menakutkan dan berkuasa atas burung-burung ganas sambil memanipulasi api pada saat yang sama. Dengan demikian, Bifang tidak begitu dikenal. Namun, pada kenyataannya, kekuatan sebenarnya dari Bifang sebanding dengan dewa api, Soaring Serpent. Sejak awal, Su Zimo telah memperhatikan bahwa Bangau kecil terlihat berbeda dari Bangau abadi biasa. Derek abadi biasa memiliki mahkota vermilion dan tubuh seputih salju. Namun, tubuh Bangau kecil juga memiliki bulu berwarna hijau giok yang sangat indah. Segalanya akan masuk akal jika dia memiliki garis keturunan Bifang dalam dirinya. Lagi pula, Bifang berwarna hijau giok. Su Zimo mengeluh dalam hati, tidak heran aku belum pernah melihat ayah Bangau kecil atau mendengar Bangau tua yang abadi menyebutkannya. Jadi, dia sudah lama meninggal. Aku tidak percaya padamu. Bangau kecil menggelengkan kepalanya berulang kali dan memelototi pria berjubah warna-warni itu, berkata dengan suara bergetar, kakakmu bohong, kan? Berbohong. Pria berjubah warna-warni itu tertawa getir. Ayahmu memiliki keinginan mati menerobos masuk ke gumuk pasir 1000 laba-laba berpikir bahwa dia kuat. Laba-laba serigala pelangi telah lama menghisap darahnya hingga kering. Kami memakan dagingnya dan meminum darahnya untuk berkultivasi, hahaha. Bangau kecil memiliki ki darah yang lemah sejak awal. Setelah menerima pukulan ini, penglihatannya menjadi gelap dan kepalanya berputar. Kakak Bangau kecil, rubah kecil bergegas untuk mendukung Bangau kecil. Bang, tiba-tiba, sebuah tamparan mendarat di belakang kepala pria berjubah warna-warni itu, membelahnya menjadi beberapa bagian saat cairan otak mengalir di tanah. Mengangkat telapak tangannya, harimau roh itu menggerutu, menjengkelkan. Beraninya kau terus tertawa saat tawamu terdengar sangat menjijikkan. Aku sudah muak denganmu. Su Zimo menghela napas lega. Dia tahu bahwa harimau roh melakukan itu karena tidak ingin burung Bangau kecil semakin gelisah. Sebenarnya, dia akan menyerang bahkan jika harimau roh tidak melakukannya. Jelas bahwa pria berjubah warna-warni itu bermaksud untuk memicu Bangau kecil sebanyak mungkin, mengingat itu tidak akan bertahan. Su Zimo menepuk pundak Bangau kecil dengan lembut dan menghiburnya, jangan terlalu banyak berpikir. Laba-laba ini jelas menyemburkan omong kosong setelah mengetahui bahwa ia akan mati. Hal-hal mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Bangau kecil mengangguk, tetapi kesedihan dan kesengsaraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Eternal Secret King, Chapter 673. Bab 673, Lokasi Nianqi. Merasakan kesedihan di hati Bangau kecil, roh harimau menggaruk telinga dan pipinya. Itu ingin membantunya berbagi beban, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang tahu bagaimana menghiburnya untuk sesuatu seperti itu. Suasana berubah berat. Melihat Su Zimo, harimau roh berharap dia akan mengatakan sesuatu. Setelah merenung sejenak, Su Zimo memutuskan untuk mengalihkan perhatian Bangau kecil. Bangau kecil, bagaimana kamu memasuki medan perang kuno menengah? Meskipun Bangau abadi tua telah menembus 20 tahun yang lalu menjadi iblis-iblis tingkat tinggi yang setara dengan alam karakteristik dharma manusia, mungkin tidak mungkin baginya untuk membuka titik teleportasi ke medan perang kuno menengah sendirian. Seolah-olah dia memanggil sesuatu, ekspresi Bangau kecil tiba-tiba berubah dan dia berubah menjadi wujud manusianya. Dia meraih lengan Su Zimo dan berkata dengan cemas, selamatkan Nianqi. Pikirkan cara untuk menyelamatkan Nianqi. Hati Su Zimo tenggelam dan dia menarik napas dalam-dalam. Apa yang telah terjadi? Tenang dan bicara perlahan. Petik 2. Nianqi adalah gadis kecil yang dia jemput di ibu kota Zhou Agung dan dia menyimpan banyak rahasia di tubuhnya. Misalnya, Nianqi sudah sangat kuat sebelum dia berkultivasi. Juga, Nianqi sepertinya tidak menua. Atau lebih tepatnya, waktu terasa sangat lambat baginya. Ini berarti umur Nianqi jauh lebih lama daripada siapapun pada level yang sama. Meski begitu, Su Zimo tidak meragukan Nianqi. Setiap orang punya rahasia. Selain itu, dia hanyalah seorang anak kecil dan memiliki hati yang murni. Baik itu padanya atau puncak etiril, dia tidak membawa niat jahat. Dia bertarung dengan sekuat tenaga untuk pertempuran di puncak etiril dan hampir mati, jelas bahwa dia telah menganggap puncak etiril sebagai rumahnya. Bangau kecil menjawab, seorang patriark tua dari dinasti Zhou Agung muncul dan berinisiatif untuk mencari ibu dengan maksud untuk membuka tempat teleportasi bersama. Seorang sesepuh adalah karakteristik dharma, tetapi ki darahnya telah memburuk dan masa hidupnya akan segera berakhir.
Itulah mengapa dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan rahasia untuk membakar sisa hidupnya dan melepaskan ledakan bersama ibunya untuk membuka tempat teleportasi. Namun, terowongan teleportasi sangat sempit dan hanya 2 orang yang bisa diteleportasi. Patriark Zhou Agung memberikan kedua tempat itu ke puncak ethereal. Mendengar itu, Su Zimo mengangkat alisnya. Tindakan itu setara dengan mengorbankan nyawanya untuk memberikan hadiah besar kepada Ethereal Peak. Patriark Zhou Agung pasti memiliki motif untuk melakukan itu. Bangau kecil melanjutkan, Patriark Zhou Agung tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir dan khawatir bahwa malapetaka akan menimpa dinasti Zhou Agung setelah kematiannya. Karena itu, dia ingin menggunakan hadiah ini sebagai ganti perlindungan ibu dan puncak ethereal. Dalam pertempuran di puncak ethereal, 4 sekte besar lainnya menderita kerugian besar dan pengembalian kekosongan mereka musnah. Meskipun puncak ethereal juga menderita kerugian besar, murid-muridnya yang masih hidup memiliki potensi besar untuk masa depan. Selanjutnya, Bangau tua abadi berhasil memperpanjang hidupnya dengan pertempuran itu dan maju ke alam karakteristik Dharma. Dia melepaskan diri dari pengekangan langit dan bumi dan membebaskan dirinya dari ancaman kematiannya dengan perpanjangan umurnya. Dengan itu, puncak ethereal menjadi pemimpin dari 5 sekte besar secara instan. Kekuatannya melampaui 4 sekte besar lainnya dengan kuat dan semakin banyak pembudidaya yang ingin bergabung dengan sekte tersebut. Dalam 20 tahun terakhir, Ethereal Peak berubah menjadi sekte nomor 1 sebenarnya dari Great Zhou. Tidak sulit untuk memahami mengapa Patriark Zhou Agung membuat keputusan itu. Bangau kecil memandang Su Zimo dan melanjutkan, ibu memberitahuku bahwa sebagian alasan mengapa Kaisar Zhou Agung menyerahkan tahta kepada Ji Yaoxue adalah karena potensimu. Pada saat yang sama, itu juga karena hubungannya dengan Anda serta fakta bahwa Ethereal Peak mendukung Anda. Su Zimo mengangguk, ini adalah sesuatu yang dia duga juga. Menurut kebiasaan, tahta diturunkan kepada anak laki-laki dalam urutan senioritas, tidak peduli apapun, Ji Yaoxue tidak akan mewarisinya. Selain itu, dia adalah seorang wanita. Akhirnya, terlepas dari kerusuhan dan perselisihan internal dan eksternal di Zhou Agung selama 20 tahun terakhir setelah tahta diturunkan ke Ji Yaoxue, dia tidak disingkirkan dari posisinya, itu jelas bukan keputusan yang dibuat oleh Kaisar Zhou Agung saja. Jadi, Patriark Zhou Agung juga mendukung gagasan itu. Dengan itu, semuanya masuk akal. Patriark Zhou Agung ini telah merencanakan jauh ke depan. Selanjutnya, dia membuat pertaruhan yang tepat. Fakta bahwa Bangau Abadi Tua mengirim Bangau kecil ke sini berarti mereka telah menyetujui kesepakatan itu. Meskipun dia sudah mati, dia membuka jalan bagi Zhou Agung sebelum kematiannya dengan perlindungan seorang ahli di alam karakteristik Dharma. Sejak saat itu, tidak lagi tergantung pada kendalinya bagaimana Zhou Agung akan tumbuh di masa depan. Sebuah pemikiran melanda Su Zimo saat dia bertanya, Bangau Abadi mengirimmu dan Nianqi ke sini dengan 2 titik itu. Ya, Bangau kecil mengangguk. Banyak pembudidaya bergabung dengan Ethereal Peak dan kekuatan sekte telah berkembang. Namun, ada juga masalah. Kami tidak lagi memiliki ramuan, senjata, atau teknik kultivasi yang cukup untuk memasoknya. Petik 2. Baik ibu dan ketua sekte sangat menantikan pembukaan medan perang kuno, berharap menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat fondasi sekte kita. Meskipun Nianqi bergabung dengan sekte sangat terlambat, dia sudah menjadi dunia inti emas nomor 1 di sekte kita sekarang. Nyatanya, Master Sekte mengatakan bahwa dia mungkin sebanding denganmu. Ibu juga menyebutkan bahwa fenomena inti emas Nianqi memiliki peluang untuk mencapai 10 besar peringkat fenomena. Mata Su Zimo berbinar. Dia cukup terkejut dengan fakta bahwa dia mungkin bisa mencapai 10 besar peringkat fenomena. Master Sekte Ling Yun sudah berada di ranah Void Reversion dan baik dia maupun Bangau Abadi Tua itu bijaksana dan tajam. Fakta bahwa mereka memberi Nianqi penilaian setinggi itu adalah bukti kekuatannya. Tentu saja, baik Bangau Tua yang abadi maupun Master Sekte Ling Yun tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Su Zimo setelah dia terbengkalai selama 20 tahun di dasar lembah pemakaman naga. Tidak ada yang menyaksikannya juga. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, mata Bangau kecil dipenuhi ketakutan. Tidak lama setelah kami memasuki medan perang kuno, kami menemukan sekelompok 7 orang. Ada 6 pria dan 1 wanita. 7 dari mereka sangat kuat. Sangat kuat. Derek kecil menekankan terus-menerus, jelas betapa pukulan itu untuknya. Kelompok mereka memandang rendah segala sesuatu dengan ketidakpedulian yang dingin dan arogan. Namun, ada sesuatu yang salah saat mereka melihat Nianqi. Ekspresi Nianqi juga berubah mengerikan saat kami melihat mereka. Pada saat itu, kami berpegangan tangan dan telapak tangannya langsung sedingin es, dipenuhi keringat. Su Zimo dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan cemas pada saat ini. Bangau kecil melanjutkan, setelah itu, 7 dari mereka memiliki ekspresi aneh dan berjalan ke arah kami, menatap Nianqi dengan senyum palsu. Nianqi mengatakan kepada saya untuk tidak bertanya tentang apapun dan lari saja sebelum bergegas ke mereka. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Bangau kecil menelan ludah. Saat Nianqi bergegas, dia melepaskan fenomena inti emasnya. Namun, itu dihancurkan oleh satu pukulan dari pemimpin kelompok lawan. Ah, seru rubah kecil. Mempersempit pandangannya, Su Zimo bertanya, dia menghancurkan fenomena inti emas Nianqi dengan satu pukulan. Ya, rubah kecil mengangguk dengan keyakinan. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Menurut Bangau Abadi Tua, fenomena inti emas Nianqi memiliki peluang untuk mencapai 10 besar peringkat fenomena. Dengan kata lain, fenomena Golden Core miliknya jelas tidak lebih lemah dari Soaring Serpent dan Divine Turtle miliknya. Namun, fenomena inti emas yang mengerikan itu dihancurkan oleh satu pukulan. Su Zimo diam-diam terkejut, bahkan dia mungkin tidak mampu melepaskan ledakan yang begitu kuat. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari bahwa medan perang kuno kali ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Eternal Secret King, Chapter 674. Bab 674, Saudara Tersumpah. Nianqi tidak berhasil bertahan 3 langkah melawan orang itu. Pada saat itu, saya ketakutan setengah mati dan pikiran saya dipenuhi dengan suara Nianqi yang meminta saya untuk melarikan diri. Mata Bangau kecil dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri saat dia berkata dengan kepala tertunduk, saya tahu bahwa saya sangat lemah karena tidak memilih untuk bertarung bersama Nianqi. Namun, saya benar-benar tidak bisa mengumpulkan keberanian di hadapan orang-orang itu. Satu-satunya pikiran di benakku saat aku melarikan diri dengan panik adalah mencarimu dan memberitahumu tentang ini. Namun, saya tidak melarikan diri jauh sebelum saya mendarat di tangan laba-laba serigala pelangi. Harimau roh menghibur dengan tergesa-gesa, itu bukan salahmu. Anda juga tidak bisa mengalahkan mereka. Aku juga akan lolos jika aku berada di posisimu. Su Zimo menepuk Bangau kecil di punggung telapak tangannya. Kamu melakukan hal yang benar. Jika Anda melawan orang-orang itu dengan sembrono, Anda hanya akan kehilangan nyawa Anda dengan sia-sia. Selain itu, beruntung kamu lolos. Kalau tidak, aku juga tidak akan tahu apa yang terjadi pada kalian.
Ekspresi Bangau kecil sedikit lega. Setelah hening sejenak, Su Zimo bertanya, apakah mereka menyakiti Nian Qi? Tidak, Bangau kecil menggelengkan kepalanya. Pemimpin mereka hanya ingin menangkap Nian Qi hidup-hidup. Dia menyebutkan sesuatu tentang kembali ke tetua untuk hukuman tetapi saya tidak mendengar apa-apa lagi. Pada saat itu, Bangau kecil menghela nafas lagi. Alasan kenapa aku kabur bukan karena mereka tidak bisa mengejarku. Itu karena mereka sama sekali tidak bisa diganggu denganku. Saya tidak akan pernah melupakan cara mereka memandang saya, seolah-olah saya adalah seekor semut. Siapa yang peduli membiarkan semut pergi? Su Zimo merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, seperti apa rupa mereka? Bangau kecil menjawab, 7 dari mereka mengenakan kostum yang sangat kuno. Semuanya memiliki rambut emas, mata biru, lurus, hidung tinggi dan sangat tampan. Sangat mudah untuk mengenali mereka. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Penampilan Nian Qi agak mirip dengan mereka. Dalam pertempuran di puncak etiril, Nian Qi pernah mengeluarkan potensinya di saat putus asa dan kekuatannya meledak. Rambut kuningnya yang awalnya layu berubah menjadi lurus dan menari dengan warna keemasan juga. Matanya biru dan auranya tak tertandingi, menyerupai makhluk ilahi yang bermartabat. Latar belakang Nian Qi pasti ada hubungannya dengan orang-orang ini. Namun, Su Zimo tidak dapat mengidentifikasi dari mana tepatnya mereka berasal. Dia memiliki tebakan yang tidak jelas di dalam hatinya. Menilai dari perilaku mereka, saya tidak berpikir hidup Nian Qi dalam bahaya untuk saat ini. Su Zimo memandang Bangau kecil yang khawatir itu dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, serahkan ini padaku. Ya, Bangau kecil mengangguk. Jika ada orang di medan perang kuno yang bisa menyelamatkan Nian Qi, itu pasti Su Zimo. Ayo tinggalkan tempat ini dulu dan cari tempat lain untuk beristirahat. Monyet, roh harimau, dan singa emas terluka. Meskipun mereka mengkonsumsi sedikit ramuan, butuh beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo dan yang lainnya tidak terburu-buru melakukan perjalanan dan beristirahat di sebuah gua. Mereka sudah berada di medan perang kuno selama lebih dari sebulan. Ki semangat yang kaya ditambah dengan pertempuran besar dan perkelahian yang mereka temui memicu ranah inti emas Su Zimo, dia akhirnya merasakan peluang untuk terobosan. Dalam dantiannya, sebuah inti emas yang menyilaukan berputar perlahan di atas bunga saraca. Aura inti emas sedikit rumit. Itu memiliki aura keabadian dan juga iblis. Kedua aura itu seharusnya saling bertentangan. Namun, ada aura sekte Buddha di Golden Core yang menciptakan harmoni untuk menggabungkan aura abadi dan iblis sepenuhnya. Su Zimo mengambil posisi lotus dengan mata tertutup dan rambut hitamnya menari sendiri. Di sebelah kiri, kabut air naik dan hantu dari Divine Turtle muncul. Di sebelah kanan, api berkobar dan hantu dari Soaring Serpent turun. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, aura di dalam tubuh Su Zimo semakin intensif. Itu berlanjut sampai, api dan air menyatu dan kura-kura dan ular terjalin. Seluruh kekosongan bergetar sesaat. Aura gemetar terpancar dari tubuh Su Zimo, menyebar melalui lubang seperti riak. Monyet dan yang lainnya terkejut dan berlari keluar, mengawasi dari pintu masuk gua. Di mana-mana riak meluas, bebatuan dan pasir hancur menjadi kehampaan. Seolah-olah seluruh gua diiris oleh pisau tajam. Bang, ledakan, ledakan. Gunung itu sendiri bergetar, gunung-gunung berjatuhan dan tanah hancur. Ledakan, sepertinya ada ledakan keras di dalam tubuh Su Zimo. Dua cahaya ilahi muncul di dalam gua. Su Zimo membuka matanya dan tersentak tegak, meraung ke langit. Raungannya bergema dan menembus metal dan rock. Tepat di depan monyet dan yang lainnya, aliran udara keluar dari mulut Su Zimo seperti pedang terbang, menghancurkan langit-langit di atas. Napasnya seperti pedang. Level itu berada di luar batas inti emas. Kesuksesan. Pada titik ini, Su Zimo berada di Golden Core yang disempurnakan. Selangkah lebih jauh dan dia akan maju ke alam Naschen Soul, mengolah esen spirit yang legendaris dan mendapatkan kendali atas kekuatan Dharma. Kecepatan kultivasinya tidak dianggap sebagai yang terbaik. Namun, mengingat fakta bahwa dia bisa mencapai tahap ini dengan keabadian dan kultivasi iblisnya, itu adalah prestasi yang sangat langka. Inti emas Su Zimo memudar secara bertahap. Dia mengekang aura dan ketenangannya kembali ke gua. Monyet dan yang lainnya juga telah mencapai terobosan di alam kultivasi mereka dalam beberapa hari terakhir dan hampir semuanya berada di alam inti dalam yang disempurnakan. Daging yang mereka konsumsi saat bersama Su Zimo dipenuhi dengan esensi kekuatan hidup terkaya. Ditambah dengan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, masuk akal jika mereka mencapai tahap kultivasi ini. Derek kecil masih sedikit sedih selama beberapa hari terakhir. Itu bukan hanya karena kepedulian terhadap Nian Qi. Lebih dari itu juga berita kematian kerabatnya. Su Zimo bisa berempati dengan emosinya. Harimau roh menemani Bangau kecil siang dan malam, mencoba yang terbaik untuk mencari cara untuk menghiburnya tetapi tidak berhasil. Hari ini, harimau roh sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berlari ke depan semua orang dengan bersemangat, berteriak, hei, hei, aku punya saran. Setelah jeda singkat, harimau roh itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari menjadi saudara angkat. Saudara angkat, mata monyet berbinar, kelompok mereka memiliki hubungan yang sangat dalam untuk memulai. Meskipun singa emas dan rubah kecil bergabung kemudian, mereka telah mengintegrasikan diri ke dalam grup dengan interaksi terakhir mereka. Selain itu, baik itu rubah kecil atau singa emas, keduanya telah mendapatkan pengakuan semua orang setelah pertempuran di kota kuno. Singa emas tentu saja senang. Rubah kecil tidak akan menolak. Dia bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk mengikuti Su Zimo setelah menjadi saudara angkat. Ketika dia mendengar itu, Bangau kecil menjadi bersemangat dan ada sedikit lebih banyak kehidupan dalam cara dia memandang monyet, roh harimau, dan orang lain. Su Zimo mengangguk dalam diam. Meskipun roh macan tampak kasar dan brutal, ini adalah saran yang layak. Alasan mengapa Bangau kecil kesal adalah karena dia kehilangan kerabat. Tapi setelah mereka menjadi saudara angkat, dia akan mendapatkan beberapa kerabat lagi. Setelah merenung sejenak, monyet melihat ke arah Su Zimo dan berkata dengan sedikit ragu, jangan bergabung. Bagaimanapun juga, kamu adalah manusia. Jika Anda menjadi saudara angkat bersama kami, Anda pasti akan mendapat masalah di masa depan. Hahaha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Monyet, apakah aku terlihat seperti orang yang begitu pengecut? Memang benar aku manusia, tapi aku bersikeras menjadi saudara angkat dengan kalian. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, aku akan menanggung semuanya. Baiklah, ayo kita lakukan. Monyet juga disegarkan. Tentu, harimau roh bersorak. Pada saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa upacara yang tampaknya biasa-biasa saja sebagai saudara kandung di sudut medan perang kuno ini akan berakhir dengan mendikte keadaan masa depan daratan Tianhuang ke tingkat tertentu. Eternal Secret King, Chapter 675.
Bab 675, 7 Saudara. Seperti yang disebutkan monyet, Su Zimo tidak akan bisa menjelaskan banyak hal selama sisa hidupnya jika dia menjadi saudara angkat dengan mereka. Namun, Su Zimo tidak peduli. Alasan mengapa dia berkultivasi adalah agar dia dapat melakukan apa yang dia inginkan, bagaimana dia bisa dibatasi oleh batasan pedoman moral atau cita-cita yang berbeda dari yang abadi dan iblis. Jika dia ingin membangun Dao, dia harus memiliki keberanian untuk membebaskan diri dari semua kekangan dan aturan. Harimau Roh berkata, kita harus menambahkan orang lain meskipun dia tidak ada di sini bersama kita sekarang. Bangau kecil bertanya, Little Night Spirit kan? Harimau Roh itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan mengibas-ngibaskan ekornya, memuji, kamu benar-benar pintar, burung bangau kecil. Bangau kecil sedikit tersipu dan menjulurkan kakinya, menendang Harimau Roh. Setelah membentuk inner core saya, ibu saya memberi saya nama. Saya sekarang dipanggil King King 1. Bangau kecil memiliki garis keturunan Bifangs dan tampak berbeda dari bangau abadi lainnya dengan semburat hijau giok di bulunya, nama itu cocok. Rubah kecil memanggil dengan patuh, saudari King King. Ya, King King mengangguk dan memeluk rubah kecil. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain, mereka sudah dekat sebagai saudara setelah beberapa hari berinteraksi. Siapa roh malam kecil ini? Rubah kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Pandangan yang mengingatkan melintas di mata Suzimo saat dia menjawab dengan sedih, itu adalah binatang kecil yang saya ambil di pegunungan Changlang lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu seharusnya sudah tumbuh sekarang. Petik 2. Saat menyebut roh malam, monyet, roh macan, dan burung bangau kecil terlihat khawatir. Lagi pula, beberapa dari mereka menyaksikan kelahiran dan pertumbuhan Night Spirit di Ethereal Peak saat itu. Night Spirit pilih-pilih makanan dan tidak mau menyentuh daging binatang iblis biasa. Untuk memberi makan roh malam, monyet, roh macan, dan burung bangau kecil berjuang melalui hutan dan menderita luka di mana-mana untuk mendapatkan daging yang berbeda sehingga roh malam dapat merasakan semuanya. Meskipun periode waktu itu sulit dan berbahaya, mereka sangat gembira saat melihat Night Spirit tumbuh sedikit demi sedikit. Rasanya semuanya sepadan. Night Spirit berperilaku baik saat dia dilahirkan dan tahu siapa yang baik padanya. Taring dan cakarnya sangat tajam tetapi dia tidak pernah menunjukkannya kepada monyet, roh harimau dan burung bangau kecil. Sudah lama sejak aku melihat anak itu. Aku bertanya-tanya bagaimana dia sekarang setelah dia dewasa. Apa dia masih mengingat kita? Monyet berada dalam kondisi emosional yang langka. Sejak apa yang terjadi di lembah Dongling dan Suzimo serta Night Spirit melarikan diri jauh ke ibu kota Great Zhou, monyet dan yang lainnya belum pernah melihat Night Spirit. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Suzimo menatap ke kejauhan dan bergumam, 20 tahun yang lalu, Night Spirit menemani Xiaoning ke eliksir yang sekte di benua tengah. Saya ingin tahu apakah kita akan bertemu mereka lagi kali ini di medan perang kuno perantara. Seharusnya tidak ada masalah termasuk Night Spirit bersama kita, kan? Tanya roh harimau. Monyet dan King King mengangguk. Tentu saja tidak mungkin rubah kecil akan menolaknya, dia puas selama Suzimo ada di dalam. Golden Lion sedikit bingung dan tidak tahu apa itu Night Spirit. Namun, dia mengangkat bahu untuk menyatakan bahwa dia baik-baik saja karena semua orang menyetujuinya. Harimau roh mengalihkan pandangannya dan terbatuk pelan. Karena kita bersumpah untuk menjadi saudara kandung, kita harus berbicara tentang senioritas. Jika kita membuatnya jelas, kita tidak bisa mengubahnya di masa depan, bukan? Monyet mencemooh dengan dingin saat dia melihat niat harimau roh itu segera. Kenapa, kamu ingin menjadi bos? Tidak. Harimau roh bergidik kaget dan segera melambai dengan senyum malu-malu. Mustahil. Bahkan jika saya berpikir seperti itu, saya tidak akan punya nyali. Ada total 7 dari mereka bersama dengan Night Spirit dan ada setan dan manusia. Semuanya pasti akan berantakan jika mereka menilai murni berdasarkan usia. Apa yang ada dalam pikiranmu? Cepat dan ludahkan. King King menjulurkan kakinya dan menendang harimau roh itu lagi. Harimau roh tidak frustrasi. Sebaliknya, ia berkata dengan gembira dengan sedikit kegembiraan, Suzimo adalah alasan mengapa kita semua ada di sini hari ini. Dia satu-satunya yang cocok untuk menjadi kakak. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa dia yang terkuat. Semua orang mengangguk. Monyet juga tidak keberatan. Dia memiliki sifat sombong dan dia tidak akan keberatan jika Suzimo menjadi satu-satunya yang berada di peringkat sebelumnya. Suzimo tersenyum dengan tenang tanpa menyela dan hanya mendengarkan bagaimana roh macan menginginkan hal-hal diatur. Segar, roh harimau mengibas-ngibaskan ekornya dan tersenyum seperti seorang calo kepada monyet. Hanya saudara monyet yang berhak menjadi yang kedua. Pertama, kakak monyet mengenal kakak kita paling awal dan paling berpengalaman. Kedua, selain kakak monyet adalah yang terkuat dalam pertempuran. Monyet puas dengan penjelasannya dan menyeringai. King King, rubah kecil dan singa emas secara alami tidak keberatan. Sebenarnya, harimau roh juga ingin menjadi yang kedua. Namun, kemungkinan besar dia akan disiksa bola-balik oleh monyet jika dia mengambil posisi itu. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Harimau roh menarik napas dalam-dalam dan berdehem, berkata dalam-dalam dengan ekspresi serius, kurasa Hubatian harus menjadi yang ketiga. Aku mengenal Big Brother sejak lama dan aku juga kuat. Harimau roh menepuk dadanya dan menyatakan dengan penuh semangat. Ini adalah niatnya yang sebenarnya. Dengan posisi ini diselesaikan, dia bisa secara terbuka menggertak semua orang di belakang di masa depan. Tentu saja, dia tidak bisa menggertak King King. Rubah kecil dilindungi oleh Suzimo sehingga dia tidak bisa menyentuhnya juga. Ada Night Spirit tapi, dia sebaiknya melupakan itu. Dengan itu, hanya tersisa rambut emas. Dalam beberapa hari terakhir, mengingat penolakan keras dari singa emas, dia akhirnya memperjuangkan nama yang sedikit lebih baik untuk dirinya sendiri, dari rambut kuning hingga rambut emas. Setidaknya dengan kata emas, dia tidak akan mempermalukan garis keturunan singa emas. Harimau roh memelototi singa emas dan mencibir jahat. Dengan pengaturan itu, King King secara logis akan menjadi nomor 4. Tidak banyak yang bisa didiskusikan tentang 4 tempat pertama. Namun, Golden Lion cukup bagus saat mencapai nomor 5. Menurut pengaturan harimau roh, Night Spirit akan menjadi nomor 5. Lagi pula, Night Spirit adalah orang pertama yang mengenal Suzimo setelah monyet, roh harimau, dan King King. Namun, Golden Lion sama sekali tidak tahu siapa Night Spirit itu. Dia benar-benar marah berada di belakang binatang kecil yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, segera setelah itu, dia ditekan tanpa ampun oleh monyet, roh harimau, dan King King. Keberatannya tidak berguna. Rubah kecil adalah nomor 6. Singa emas bersembunyi di sudut dengan mata berkabut, beberapa tamparan di wajahnya dan beberapa jejak kaki di tubuhnya.
Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya dan tidak lagi berbicara. Harimau roh tertawa ketika dia melihat singa emas. Rambut emas, apakah kamu senang menjadi nomor 7? Singa emas mendidih melihat ekspresi puas diri di wajah harimau roh. Monyet menggoda, tidak apa-apa, rambut emas. Jika kami memiliki orang lain yang bergabung dengan kami di masa depan, mereka akan ditempatkan di belakang Anda. Kakak rambut emas, meskipun aku di depanmu, aku tidak akan menggertakmu. Kata rubah kecil dengan ekspresi sungguh-sungguh. Singa emas ingin menangis. Agar adil, dia benar-benar tidak mampu mengacaukan orang-orang di hadapannya. Meskipun rubah kecil adalah yang terlemah, dia dilindungi oleh Suzimo. Hanya ada satu orang yang membuatnya marah semakin dia memikirkannya. Aku tidak tahu siapa roh malam ini, tapi lebih baik kau menjauh dariku. Kalau tidak, saya akan memberi Anda pelajaran yang baik sehingga Anda menyerahkan posisi nomor 5, hal kecil. Beraninya seekor binatang kecil tanpa nama memanjat kepalaku. Huff. Singa emas menggosok telapak tangannya dan menggerutu dalam hati. 1. Hijau. Eternal Secret King, Chapter 676. Bab 676, tempat tinggal gua leluhur. Di antara 7 dari mereka, selain Suzimo, sisanya adalah iblis dengan sikap santai, tidak perlu upacara formal yang berantakan. Setelah saran, semua orang menggunakan tanah sebagai pengganti dupa dan bersujud ke arah langit, tindakan itu saja yang menyegel sumpah mereka. Setelah itu, semua orang menjadi lebih dekat dan suasana hati King King juga membaik. Harimau roh mengikuti di belakang King King setiap hari, menjadi calo dengan twerking pantatnya. Ada banyak kegembiraan dalam perjalanan mereka dengan kehadiran roh macan. Hari ini, mereka tiba di dataran yang luas. Ekspresi Suzimo berubah saat dia menghentikan langkahnya dan mendengarkan. Di antara mereka bertujuh, panca inderanya adalah yang terkuat, level yang sangat berbeda di atas 6 lainnya. Dia selalu yang pertama menyadari jika ada sesuatu yang salah. Pertama, ada apa? Singa emas bertanya. Suzimo berkata dengan dalam, ada sedikit keributan di timur, jadi pasti ada cukup banyak orang di sana. Bukan hanya pembudidaya, ada juga raungan samar binatang iblis. Tiba-tiba, tanah berguncang lembut. Dong, dong, dong. Serangkaian gerakan terdengar samar-samar dari timur, seolah-olah seseorang sedang menabuk genderang surgawi. Saat berikutnya, cahaya yang menyilaukan melonjak ke udara dan menerangi dunia. Sebuah harta lahir. Alasan mengapa sekte dan faksi utama di daratan Tianhuang bersedia memberikan segalanya untuk mengirim pembudidaya ke medan perang kuno adalah karena ada banyak tempat tinggal gua di sini yang ditinggalkan oleh leluhur. Ada juga beberapa tanah warisan, banyak tanah rahasia kuno dan makam yang tak terhitung jumlahnya dengan harta misterius yang tak ada habisnya di dalamnya. Jika ada yang bisa mendapatkan beberapa keterampilan rahasia atau senjata mistik, mereka memiliki peluang untuk menjadi sangat kuat dalam semalam. Bahkan jika mereka tidak membutuhkannya sendiri, mereka dapat memberikannya kepada sekte mereka dengan imbalan hadiah yang luar biasa. Beberapa faksi dan sekte bahkan bisa bangkit karena satu kesempatan, membangun fondasi mereka dan berubah menjadi faksi besar yang kuat dari sekte kecil tanpa nama. Bahkan, ada kemungkinan bahwa mereka bisa langsung menjadi peringkat di antara salah satu dari 108 sekte atas. Suzimo menyipitkan pandangannya dan berbisik, ayo pergi dan lihat semuanya. Dengan itu, dia melaju dalam sekejap. Monyet dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, Suzimo perlahan melambat dan menatap ke kejauhan. Tidak jauh di depan, ada puncak gunung yang menjulang tinggi yang membentang ke awan. Di sekitar puncak gunung banyak pembudidaya. Ada juga raungan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di atas dan di bawah puncak gunung. Konflik besar telah pecah antara pembudidaya dan setan. Energi roh melonjak di udara, melepaskan berkas cahaya dengan gelombang panas yang menghanguskan. Pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya dipotong dengan pasir berterbangan kemana-mana. Tidak ada yang tahu berapa lama pertempuran itu berlangsung tetapi pemandangan itu tragis dengan puncak gunung berlumuran darah. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa ada sesuatu yang aneh di puncak gunung itu. Itu terbelah dari tengah, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat telah merobeknya. Namun, di tengah puncak gunung, bukannya gunung dan bebatuan, ada sebuah istana raksasa yang sepertinya bukan buatan manusia, itu seperti karya dewa. Istana itu penuh dengan lubang tetapi di dalamnya, ada senjata kuno yang diletakkan satu demi satu. Ada juga banyak ramuan dan beberapa buku kuno yang dipenuhi debu. Suzimo berbisik, ini adalah tempat kelahiran gua leluhur dan dua faksi utama bertarung di dalam untuk mendapatkan harta karun. Pertarungannya terlalu kacau, tidak ada cara untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Monyet mengerutkan kening, jika kita menerobos masuk sekarang, kita pasti akan menjadi sasaran. Rubah kecil mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Pasti ada cukup banyak pembudidaya dan binatang buas yang menunggu di pinggir lapangan untuk mendapat kesempatan menyerang. Mari kita tunggu beberapa saat lagi untuk melihat apakah ada harta yang layak untuk kita pindahkan. Kita seharusnya tidak terlibat dalam kekacauan ini. Suzimo memasang ekspresi tenang. Sederhana sepertinya tidak sederhana mengingat betapa rahasianya itu terletak di tengah puncak gunung. Namun, Suzimo tidak terburu-buru. Tidak akan terlambat bahkan jika dia menyerang ketika harta karun yang luar biasa benar-benar muncul. Ledakan. Paragon manusia melepaskan fenomena inti emas dan bentrok dengan beberapa binatang buas. Kekuatan yang dihasilkan menyebar keluar dan bahkan seluruh istana bergetar. Banyak senjata terjebak dalam fluktuasi energi dan tersebar di udara. Mata paragon manusia bersinar saat dia meraih salah satu pedang dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Pedang bersinar terang dengan 5 pola roh. Senjata roh yang sempurna, memotong. Paragon manusia berteriak dan mengayunkan pedang. Cahaya pedang yang mempesona melesat di udara dengan warna pelangi, mengiris binatang buas di ujung lainnya menjadi 2, menciptakan kabut darah. Haha, pedang yang bagus. Paragon manusia sangat senang. Kekuatannya telah meningkat secara signifikan setelah mendapatkan pedang dan itu berarti dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tempat di peringkat fenomena. Banyak pembudidaya lain juga bergerak untuk merebut senjata yang tersebar di udara. Suzimo dapat melihat dengan jelas bahwa di antara senjata-senjata itu, yang terlemah berada di tingkat tertinggi dan ada lebih dari 10 senjata tingkat sempurna. Satu istana berisi begitu banyak harta. Bagi sebagian besar pembudidaya, mendapatkan nilai tertinggi berarti peningkatan kekuatan. Mendapatkan senjata roh yang sempurna berarti kekuatan mereka akan meningkat 10 kali lipat. Baik itu senjata roh bermutu tinggi atau sempurna, tak satu pun dari mereka menarik Suzimo lagi. Tujuan terbesar dari perjalanannya kali ini adalah untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan senjata Dharma tingkat tinggi. Itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga monyet dan yang lainnya.
Meskipun monyet dan yang lainnya adalah iblis, setelah mereka menembus inti dalam mereka dan membentuk roh esensi mereka, mereka juga dapat menyempurnakan senjata Dharma untuk diri mereka sendiri. Yang terbaik adalah jika mereka bisa mendapatkan senjata dharmik yang cocok sebelum menerobos ke alam Nascent Soul. Ledakan, itu adalah suara lain yang memekakkan telinga. Tembok lain di istana roboh dan banyak senjata yang digantung di atasnya terpental. Senjata itu jelas berbeda dari senjata roh. Bahkan dalam kehampaan di mana energi roh berfluktuasi secara mengamuk, mereka tidak bereaksi sama sekali dan pola mereka bahkan lebih rumit dan tampak ilahi. Senjata Dharma, ada senjata Dharma di istana. Lihat, pedang terbang itu memiliki dua pola Dharma. Itu adalah senjata Dharma tingkat menengah. Untuk inti emas dan banyak iblis roh, satu senjata dharmik sudah cukup untuk mengobarkan keserakahan mereka. Itu berarti bahwa mereka akan memiliki senjata dharmik tingkat menengah saat mereka maju ke alam Nascent Soul. Tiga pola Dharma, itu adalah senjata dharmik kelas atas. Menyerang, serangkaian seruan datang dari kerumunan. Tombak merah melayang di udara dengan tiga pola Dharma di atasnya. Ledakan, seekor binatang iblis raksasa melonjak ke udara. Itu menyerupai harimau tetapi memiliki sepasang sayap di belakang punggungnya, memancarkan keganasan tanpa akhir dengan tatapan mengancam. Salah satu dari 4 binatang buas kuno yang hebat, Kyongki. Singa emas berkata perlahan dengan ekspresi muram. Bahkan di antara binatang buas berdarah murni, mereka memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Misalnya, 4 binatang buas kuno yang legendaris jauh lebih kuat daripada binatang buas lainnya. Saat Kyongki muncul, ia membuka mulutnya dan melahap seorang kultivator yang mendukung fenomena Golden Core. Dalam beberapa gigitan, yang terakhir dihancurkan dan ditelan saat darah mengalir dari sisi mulut Kyongki. Itu terlalu keras, bahkan fenomena Golden Core tidak bisa menahannya. Api kota yang mengamuk, raungan terdengar dari tanah. Paragon manusia yang mengenakan jubah merah menyala menyerbu ke medan perang dengan kota kuno raksasa di belakangnya. Kota kuno berkobar dengan api yang melonjak ke udara dan membakar semua makhluk hidup. Saat kota kuno itu turun, ia menghancurkan binatang buas berdarah murni lainnya menjadi lumpur sebelum membakarnya menjadi abu. Itu adalah salah satu dari 10 sekte teratas di wilayah utara, teladan dari Blaze Columbus Valley. Senjata dharmik kelas atas telah menunjukkan dirinya. Lebih banyak paragon dan binatang buas memasuki medan perang. Eternal Secret King, Chapter 677. Bab 677, Kultus Perbaikan Mayat. Haruskah kita pergi dan berjuang untuk itu? Harimau roh bersiap untuk pergi dengan kegembiraan di matanya. Tidak perlu, Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan kilatan cahaya di matanya. Meskipun senjata dharmik kelas atas tampak bagus, tidak ada gunanya kita mengambil risiko untuk memasuki kekacauan ini. Di medan perang kuno, bahkan untuk senjata Dharma yang dulunya milik Dao Lord atau tokoh perkasa, kekuatan Dharma mereka telah lama menghilang tanpa pemurnian esens spirit dan berlalunya tahun yang tak terhitung jumlahnya. Senjata-senjata ini telah jatuh ke tingkat senjata Dewa Dharmik yang disempurnakan sejak lama. Satu-satunya perbedaan adalah pola Dharma mereka masih ada dan nilai mereka tidak berubah. Oleh karena itu, bahkan jika ada senjata dharmik yang muncul, itu sebagian besar untuk raja yang sempurna. Pergi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Su Zimo melambai dan bersiap untuk pergi bersama monyet dan yang lainnya. Kamu ingin pergi setelah datang ke sini. Seekor burung ganas raksasa melebarkan sayapnya dan menutupi langit dengan aura iblis yang sangat deras. Tatapannya tajam saat menatap ke bawah, menukik ke arah rubah kecil dengan cakarnya yang terulur. Rubah adalah penggoda yang lahir alami. Kecuali mereka memiliki dukungan yang kuat, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya akan bertarung untuk mereka saat mereka muncul. King mengangkat alisnya dengan sedikit ketidaksenangan. Bahkan tanpa bertransformasi, dia melompat ke udara dan menyilangkan kakinya, menendang serangkaian bayangan ke udara. Pahanya seperti guyotin, mengeluarkan suara udara yang mengiris. King sudah agak cantik dalam wujud manusianya. Ditambah dengan sosoknya yang ramping dan tinggi, dia seperti naga anggun yang menari di udara. Peter Pater, di tanah, harimau roh menyaksikan dengan mulut menganga, terus-menerus mengeluarkan air liur. Tatapannya bingung dan dia berkata dengan jujur, kakinya sepertinya bisa melebar tepat di bawah pusarnya. Iya, monyet mengirim roh harimau dengan satu tamparan. Bang. King menghindari cakar burung ganas itu dan memukul kepalanya dengan marah, menyebabkannya meledak. Mati. Seekor katak emas seukuran gunung berjongkok di samping dengan mata melebar, menggembungkan pipinya dan mengeluarkan suara aneh yang semakin keras dan keras. Seolah-olah guntur baru saja bergemuruh. Tiba-tiba, kodok emas membuka mulutnya, sinar darah melintas dan melilit rubah kecil. Itu adalah lidah ras kodok emas. Itu sangat cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Ini adalah jurus pembunuhan terkuat dari katak emas yang digunakan terutama untuk menangkap binatang iblis lain untuk dimakan. Kebanyakan binatang iblis dimakan oleh katak emas sebelum mereka bisa bereaksi. Meskipun rubah kecil tidak dapat bertahan melawan ini, tidak ada jejak ketakutan atau kepanikan di matanya. Salah satu dari sedikit sosok di sekitarnya sudah cukup untuk membunuh katak emas. Iya, saat lidah darah hendak melakukan kontak dengan tubuh rubah kecil, telapak tangan berbulu muncul dan meraih lidah katak emas. Mata monyet bersinar dengan cahaya merah saat dia menatap katak emas tidak jauh dan menyeringai. Sing, mengerahkan kekuatan di kedua lengan, monyet merobek lidah darah dengan darah menyembur kemana-mana. Ledakan. Segera setelah itu, kaki kera mendarat di tanah dan tubuhnya mengembang. Dia tiba di hadapan katak emas dengan langkah cepat dan mengayunkan tinjunya yang besar ke arah yang terakhir. Katak emas mencabut lidahnya yang terpotong dan mulutnya dipenuhi dengan darah segar saat kebencian melonjak melalui matanya. Tiba-tiba, gelembung darah seukuran kepalan tangan muncul di tubuhnya, membesar dalam hitungan detik. Patah. Su Zimo menunjuk dengan lembut dan petir ilahi menghantam kepala katak emas. Katak emas bergidik dan semua gelembung darah yang muncul segera meledak dengan asap yang berasap. Racun dalam darahnya dibersihkan oleh kekuatan guntur secara instan. Bang! Tinju monyet menghantam keras kepala katak emas, membunuh binatang buas itu seketika. Lebih banyak binatang iblis menyerbu ke arah mereka. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Ikuti aku, kami akan meninggalkan tempat ini dulu. Sebelum kata-katanya selesai, Su Zimo mengambil blood quencher dari tas penyimpanannya dan ki darahnya melonjak. Menebas jalannya, dia menciptakan jalan berlumuran darah di gerombolan binatang buas. Ketika mereka tiba di garis luar, rombongan Su Zimo berbalik arah. Semakin banyak binatang iblis dan pembudidaya yang tiba di sekitar puncak gunung dan semuanya haus darah dalam memperebutkan harta karun. Ini adalah medan perang kuno. Itu adalah tempat di mana peluang dan bahaya hidup berdampingan.
Mari kita lihat di tempat lain. Sepertinya ada hal lain yang aneh di sekitar area ini. Su Zimo mengedarkan pendengaran universalnya dan setelah beberapa saat, menunjuk ke suatu arah sebelum melaju dengan semua orang. Tidak lama kemudian, rombongan mereka berhenti. Ada rawa di depan mereka di mana istana lain berdiri dengan banyak ramuan dan senjata melayang di udara. Banyak pembudidaya dari berbagai faksi dan sekte bertarung sampai mati dengan binatang iblis di udara untuk mendapatkan senjata dan ramuan. Rawa itu diwarnai merah dengan darah. Banyak mayat jatuh dari udara ke rawa, tenggelam perlahan sebelum menghilang. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Ada banyak senjata di udara dan beberapa di antaranya adalah senjata darmik. Namun, yang terbaik di antara mereka hanya memiliki 3 pola dharma, mereka adalah senjata dharma tingkat tinggi. Bagi sebagian besar pembudidaya, layak diperjuangkan untuk mendapatkan senjata darmik tingkat tinggi. Namun, setelah beberapa saat ragu, Su Zimo memutuskan untuk tidak melakukannya. Ayo pergi. Secara alami tidak mungkin monyet dan yang lainnya keberatan. Kelompok mereka melanjutkan. Tidak lama kemudian, mereka melihat tempat tinggal gua lain muncul dan kelompok sekte dan faksi lain berjuang untuk harta yang tertinggal. Setelah menonton di sela-sela sejenak, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan pergi bersama monyet dan yang lainnya. Untuk keesokan harinya, rombongan mereka melakukan perjalanan secara berliku-liku. Di daerah itu, lebih dari 10 tempat tinggal gua muncul dengan berbagai faksi dan sekte yang berjuang untuk mereka. Di antara mereka, mereka bahkan melihat murid dari sekte super. Aneh, Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi tapi sepertinya banyak tempat tinggal gua yang tersembunyi di daerah itu muncul tiba-tiba. Kelompok mereka melanjutkan dan sekali lagi, suara perkelahian disertai raungan binatang iblis dan pekikan burung ganas terdengar di depan, itu sangat bising. Tempat tinggal gua lainnya, tatapan singa emas berkilauan dan dia bergumam, tongkat yang diperebutkan oleh orang-orang itu tampaknya adalah senjata darmik tingkat tinggi dengan 4 pola darmik. Di udara, 2 kelompok pembudidaya berjuang untuk itu. Satu partai hanya memiliki 2 pembudidaya. Sisi lain memiliki lusinan pembudidaya, yang semuanya memiliki wajah pucat pasi dengan aura yin yang luar biasa di sekitar mereka. Bibir mereka berwarna hijau keunguan dan menyerupai hantu jahat dari neraka. Para pembudidaya berdiri tanpa bergerak di tanah, memegang tongkat panjang di tangan mereka saat mereka mengendalikan puluhan mayat mengerikan di sisi lain. Setiap mayat mengeluarkan bau busuk yang kental dan bersinar dengan kilau logam di seluruh tubuh mereka. Mereka kebal, seolah-olah mereka disempurnakan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Kuku mereka panjang dan tampak seperti belati tajam yang berkilauan dengan cahaya hijau redup, semuanya dibubuhi racun. Itu adalah salah satu dari 5 doktrin sesat Kors Refinement Chul. Mayat itu adalah mayat pertempuran yang secara khusus disempurnakan oleh Kors Refinement Chul. Kebal terhadap senjata dengan kekuatan luar biasa dan racun beracun di tubuh mereka, mereka sangat menakutkan dan merepotkan untuk dihadapi. Lusinan mayat mengepung 2 orang di tengah mereka dan menyerang dengan liar. Eternal Secret King, Chapter 678. Bab 678, Fenomena Kaisar Dunia Bawah. Dari keduanya, salah satunya gemuk dan pendek, seperti kantung udara. Yang satunya berpotongan rambut pendek dan tampak persegi dan jujur, seperti orang desa. Kultivator yang jujur, memegang batang besi tipis di tangan kirinya yang terukir dengan pola rumit dan rumit. Benang-benang tipis yang nyaris tak terlihat menjulur dari ujung jari tangan kanannya. Dia mengumpulkan ki seperti benang. Itu adalah keterampilan rahasia dari salah satu dari 5 doktrin sesat, Sekte Boneka. Dengan memadatkan ki roh dalam dantian mereka menjadi benang untuk membungkus boneka yang mereka sempurnakan, mereka dapat mengendalikan boneka mereka dari jarak jauh untuk melawan musuh mereka. Kultivator yang jujur, mengendalikan 5 boneka yang berbeda. Salah satunya sangat berat dan bersinar dengan kilau logam. Setiap langkah yang diambil menciptakan jejak kaki yang dalam di tanah. Setiap gerakan yang dilakukannya terasa berat dan kokoh. Tubuh boneka lain yang dibuat dengan bahan yang tidak diketahui hampir transparan. Itu cair seperti air dan tampak lemah. Ketika tubuh boneka itu ditembus oleh mayat pertempuran, otot-ototnya berkedut dan menutupi lukanya dengan cepat. Boneka lain berwarna merah tua dan berkobar dengan api di mana-mana. Setiap gerakan yang dilakukannya membawa gelombang panas yang membakar yang membuat lingkungan menjadi kering. Kultivator yang jujur, membagi perhatiannya untuk mengolah 5 mayat dari 5 elemen, menciptakan formasi yang meningkatkan kekuatan tempurnya. Luar biasa, singa emas memuji. Meskipun kelompok mereka sebagian besar terdiri dari setan, mereka telah bertarung dengan banyak pembudidaya dan secara alami tahu bagaimana menilai kekuatan tempur para pembudidaya. Namun, meskipun pembudidaya yang jujur itu kuat dan dapat mengendalikan 5 boneka, dia tidak dapat bertahan melawan serangan liar dari puluhan mayat pertempuran. Berkat fenomena inti emas yang dilepaskan oleh si gemuk, mereka berdua bisa bertahan sampai sekarang. Itu adalah arus sungai kuning pucat yang sangat besar dengan riak yang tak terhitung jumlahnya. Itu memancarkan aura yin tak berujung yang sepertinya bisa membasuh semua dosa di dunia. Banyak mayat mengapung di sungai kuning. Oh. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Wajah-wajah mengancam muncul satu demi satu di sungai. Fenomena Golden Core mengelilingi dan melindungi mereka berdua di tengah, menciptakan gelombang untuk bertahan melawan mayat pertempuran yang menyerang. Mayat pertempuran tampak waspada terhadap sungai kuning. Setiap kali air dari sungai kuning terciprat ke mayat pertempuran, asap hijau akan mengepul bersama dengan suara mendesis. Seolah-olah mereka hidup, mayat pertempuran akan berteriak dan mundur, melompat di tempat. Mata hitam kehijauan mereka yang mengerikan melotot sedikit, merah dan dipenuhi ketakutan. Apa ini? Rubah kecil bergidik, pemandangan sungai kuning membuatnya merinding. Jika Su Zimo dan yang lainnya tidak berdiri di depannya, dia pasti sudah melarikan diri ketakutan sejak lama. Itu salah satu fenomena kuno, mata air kuning, 1. Su Zimo berkata perlahan, di era di mana kaisar kuno bangkit satu demi satu, kaisar dunia bawah mengumpulkan keberaniannya dengan keyakinan besar untuk membersihkan jiwanya sendiri dan berjalan-jalan di sekitar gerbang kematian. Dia menyaksikan Yellow Spring secara pribadi dan terinspirasi untuk menciptakan fenomena inti emas itu. Dikatakan bahwa ada nadi naga, 2, yang tersembunyi di kedalaman mata air kuning dan itu sangat kuat. Dengan itu, kaisar dunia bawah menciptakan mistik klasik yang tak tertandingi, sutra naga yang mencengangkan dan itu adalah mistik klasik nomor 1 untuk menemukan titik akupuntur. King mengangkat alisnya sedikit dengan ekspresi kontemplatif sebelum bergumam, lemak itu terlihat familiar. Meskipun ada kabut busuk yang memengaruhi penglihatan seseorang di semua tempat, King menyadari ada sesuatu yang salah setelah melihat sejenak. Ini sedikit gemuk dari Ethereal Peak, seru King. Setelah lebih dari 20 tahun, Little Fatty telah menjadi dewasa secara signifikan dan wajahnya juga sedikit berubah. Namun, wajahnya tetap sama.
Itu benar, itu dia. Su Zimo mengangguk. Penggarap lainnya juga seorang teman lama. Dia awalnya adalah seorang kultivator sekte Pegunungan Selatan, Si Jian. Apa kalian mengenalinya? Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Dunia Bawah di daratan Tianhuang adalah salah satu dari 5 doktrin sesat saat ini, Sekte Makam. Di medan perang kuno dasar, Little Fatih dibawa pergi oleh Tung Sek. Si Jian di sisi lain bergabung dengan yang lain dari 5 doktrin sesat Sekte Boneka. Fatih, aku minta maaf telah membebanimu. Wajah Si Jian pucat dan dia berkeringat di dahi, terbukti bahwa energi rohnya habis dan dia tidak bisa melanjutkan. Sementara dia mendapatkan kekuatan tempur yang kuat dengan mengendalikan 5 boneka, jumlah energi roh seseorang juga meningkat banyak. Untuk apa kau mengatakan itu? Tunggu dan jangan terganggu, kita pasti bisa keluar. Telapak gemuk Little Fatih bergetar saat dia mengendalikan air Yellow Springs, menciptakan gelombang yang melindungi serbuan mayat pertempuran. Meskipun dia mengatakan itu, fenomena mata air kuning Little Fatih juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan dengan kekuatan yang berkurang, itu menjadi tidak stabil terhadap serbuan mayat pertempuran yang terus-menerus. Saat dia bertahan melawan mayat pertempuran di luar, Little Fatih berkata, apakah kamu tahu mengapa aku meminta bantuanmu kali ini? Mengapa? Si Jian bertanya. Karena kamu bodoh. Bahkan pada saat ini, Little Fatih optimis dan berkata dengan riang, seperti kata pepatah, orang bodoh disukai oleh keberuntungan. Karena kamu sangat bodoh, kamu pasti memiliki umur panjang yang baik. Alasan mengapa saya meminta bantuan Anda adalah karena saya menginginkan sedikit kekayaan itu. Kamu masih ingin mengobrol santai. Seorang pembudidaya Kors Refinement Cult menamparkan tas penyimpanannya dengan ekspresi dingin, melambaikan tangannya untuk memercikkan bubuk kuning pucat ke mayat pertempuran. Little Fatih mengendus dan berseru kaget, Kors Berserk Powder. Sebelum kata-katanya selesai, mayat pertempuran yang ditutupi oleh bubuk kuning pucat meraung dengan suara yang dalam dan menggema. Mayat pertempuran tumbuh dan pakaian yang mereka kenakan meledak, memperlihatkan urat-urat hijau tebal di tubuh, leher, dan wajah mereka. Mereka merayap di sekitar kulit seperti ular kecil dan tampak mengancam. Saat mereka meraung, mayat pertempuran mengeluarkan bau busuk dari mulut mereka dan 2 pasang taring tajam tumbuh dari rahang atas dan bawah mereka. Mereka berlumuran darah dan terlihat sangat meresahkan. Bang, bang, bang. Kekuatan mayat pertempuran tumbuh secara signifikan dan mereka tidak lagi takut pada kekuatan Yellow Springs, seolah-olah mereka telah mengamuk. Mereka menyerang fenomena Golden Core Little Fatih secara terus-menerus, menyebabkannya berguncang hebat. Seketika, fenomena Yellow Springs bergetar. Bahkan Yellow Springs sendiri sepertinya sudah tenang. Jiwa-jiwa yang sendirian, hantu-hantu kelaparan, dan mayat-mayat makhluk surgawi tertampung di mata air kuning. Tapi sekarang, Yellow Springs tampaknya telah ditekan oleh puluhan mayat pertempuran yang berdiri di dalamnya saat mereka meraung ke udara dengan keganasan yang luar biasa. Pandangan murka melintas di mata Little Fatih. Jika Kaisar Dunia Bawah tahu bahwa fenomena mata air kuning telah jatuh ke titik ini dengan mayat-mayat di dalamnya ditekan, dia pasti akan meledak dalam kemarahan. Saat itu, sebuah suara terdengar. Meskipun tidak keras atau lembut, itu mengalahkan raungan mayat pertempuran dan menyebar ke setiap sudut medan perang. Berani-beraninya sekelompok penjahat berperilaku begitu berani di medan perang kuno di mana banyak kaisar telah tewas. Little Fatih bergidik ketika dia mendengar suara itu dan matanya yang seperti manik melebar karena tidak percaya. Si Jian terengah-engah tetapi ekspresi penasaran juga muncul di wajahnya. Suara itu terdengar familiar. Ini bos. Sedikit berlemak tidak bisa tidak berseru. Bos, si Jian melempar batu sejenak sebelum bertanya, saudara Su dari puncak etiril. Itu benar, saya tidak mungkin salah. Little Fatih mendukung fenomena Yellow Springs-nya dan melompat, melihat keluar dengan panik saat dia melambai dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Bos, aku di sini. Cepat dan selamatkan aku. 1. Neraka. 2. Wilayah yang menyerupai nadi naga. Eternal Secret King, Chapter 679. Bab 679, menekan mayat. Siapa yang tidak bijaksana yang mencoba ikut campur dalam urusan kultus penyempurnaan mayat? Pemimpin pembudidaya Kors Refinement Cult memelototi kelompok masuk Suzimo. Matanya tidak berkedip, menyerupai ikan mati, dan suaranya menyeramkan dan membunuh. Orang lain berkata dengan dingin, binatang, sebaiknya nyahlah jauh-jauh. Jika tidak, hehe, mengingat mistik klasik tertinggi dari Kors Refinement Cult, kami dapat dengan mudah mengubah kalian menjadi mayat pertempuran dan membiarkan kalian mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apakah begitu? Suzimo mengangkat alisnya sedikit. Tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan tetapi dalam sekejap, dia melesat ke kelompok Kors Refinement Cult seperti anak panah. Itu terlalu cepat, jarak antara kedua belah pihak tidak jauh untuk memulai. Inti dalam dan inti emas Suzimo berada di alam yang disempurnakan. Ketika dia mengedarkan kedua inti bersama dengan energi iblis dan rohnya bersama dengan kekuatan ki darahnya. Bahkan binatang buas berdarah murni dengan indera yang tajam dan tubuh yang kuat tidak akan mampu bereaksi terhadap kecepatan ledakan itu, apalagi pembudidaya Kors Refinement Cult. Puff, puff, puff. Tidak ada teknik atau seni roh. Dia menerobos masuk murni dengan tubuhnya. Tepat di depan semua orang, para pembudidaya Kors Refinement Cult yang berdiri di jalan Suzimo ditabrak berkeping-keping dengan darah menyembur kemana-mana, seperti semangka raksasa. Dia adalah senjata manusia. Tidak ada yang bisa menahan kekuatannya saat dia menerobos kerumunan. Seven Kors Refinement Cult Kultivator mencibir beberapa saat sebelumnya. Segera setelah itu, mereka ditabrak sampai mati bahkan tanpa memahami bagaimana mereka mati. Seorang pembudidaya Kors Refinement Cult bereaksi terhadapnya dan bertahan secara naluriah dengan menopang batang besi esensi kekacauan di depannya. Tanpa diduga, bayangan hitam melesat, patah. Batang besi di tangannya patah menjadi 2. Bagian tengah di mana itu ditusukkan ke dadanya seperti tombak, menembusnya sepenuhnya. Kultivator kultus penyempurnaan mayat lainnya berteriak dan mengeluarkan perisai perak berkilauan dari tas penyimpanannya sebelum menyuntikkan energi roh ke dalamnya dengan marah. Seketika, sinar terang bersinar. Perisai itu melebar dengan angin seperti puncak gunung perak yang menjaga pria di belakangnya. Itu bersinar dengan 5 lampu roh dan sangat mempesona. Itu adalah senjata roh pertahanan tingkat sempurna. Di dunia kultivasi dinasti Zhou Agung, senjata roh yang sempurna akan menimbulkan kehebohan yang cukup besar. Namun, ekspresi Suzimo tidak berubah, nyatanya, tidak ada emosi di matanya. Dia telah melihat terlalu banyak senjata seperti itu. Saat ini, dia memiliki lusinan senjata roh yang sempurna di dalam tas penyimpanannya saja. Kecepatan Suzimo tidak melambat saat tubuhnya naik perlahan. Dengan tatapan dingin, dia melangkah maju dan menginjak perisai perak raksasa itu dengan marah. Bajak surga melangkah. Kekuatan yang sangat deras melonjak ke depan dari tubuh Suzimo.
Bahkan jika dia menghadap ke langit, dia bisa membajak jurang besar di bawah kakinya, apalagi satu gunung. Ledakan, perisai perak yang bersinar diinjak di bawah kaki Suzimo. Kultivator Kors Refinement Cult yang bersembunyi di balik perisai diinjak menjadi lumpur meskipun perisai berdiri di antara dia dan Suzimo bahkan tanpa mengeluarkan suara. Eksekusi Suzimo atas banyak gerakan pembunuhan di Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness semakin cair. Saat kultivasi iblisnya semakin dalam, kekuatan gerakan pembunuhan itu menjadi semakin menakutkan juga. Kerumunan gempar, tidak jauh dari sana, banyak pembudidaya bersiap untuk bergabung dalam pertarungan. Namun, mereka semua berhenti secara naluriah dengan ekspresi kaget saat mereka menyaksikan ini. Itu terlalu ganas. Dalam sekejap mata, 9 pembudidaya Kors Refinement Cult mati di tangan pembudidaya berjubah hijau ini. Hal yang menakutkan adalah 9 dari mereka sama sekali tidak berdaya melawannya. Siapa dia? Apa latar belakangnya? Aku tidak tahu. Medan perang kuno memang merupakan tempat paragon berkeliaran dan penjelmaan monster ada di mana-mana. Itu terlalu menakutkan. Itu benar, terlepas dari murid warisan dari berbagai sekte super, saya mendengar bahwa monster yang menjelma tidak seperti apapun yang pernah dilihat sejarah muncul di wilayah utara. Aku juga mendengar tentang dia. Saya mendengar bahwa dia menabur dendam dengan istana kaca dan benar-benar berhasil membunuh semua pembudidaya mereka yang telah tiba di medan perang kuno. Ya ampun, itu biadab. Diskusi berlangsung keras dan bersemangat. Di medan perang, para kultivator Kors Refinement Cult yang tersisa terkejut dan buru-buru mundur bersama dengan mayat pertempuran yang mereka kendalikan tidak jauh. Para pembudidaya Kors Refinement Cult hampir sepenuhnya bergantung pada mayat pertempuran mereka untuk mendapatkan kekuatan. Tanpa perlindungan dari mayat pertempuran mereka, mereka sangat lemah secara fisik dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembudidaya biasa. Pemimpin pembudidaya Kors Refinement Cult berkata dengan dingin, kamu benar-benar memiliki keinginan mati. Para pembudidaya Kors Refinement Cult menghabiskan hari-hari mereka dengan mayat sebagai teman mereka dan tubuh mereka juga dipenuhi dengan racun. Kamu tidak akan bisa lolos dari kematian setelah menghancurkan tubuh mereka. Itu benar. Kultivator penyempurnaan mayat lainnya mencibir, binatang, apakah Anda menyadari bahwa ki darah di tubuh Anda mulai memburuk? Hehe. Hahaha. Suzimo mengangkat kepalanya sambil tertawa keras. Ki darah di tubuhnya melonjak dengan suara tsunami yang dahsyat. Dia sepertinya tidak diracuni sama sekali. Garis keturunannya seperti kuali yang berkobar dengan api. Itu bisa membakar, menguapkan, dan membersihkan semuanya. Bahkan racun dari sekte racun mungkin tidak menjadi ancaman baginya, apalagi racun dari mayat. Anda, wajah para pembudidaya Kors Refinement Cult menjadi pucat pasi. Bayangan tinggi dan perkasa menyerbu di depan mereka, mengayunkan dua tinju seperti palu dan menerobos ke kiri dan ke kanan di tengah kerumunan. Tidak mungkin pembudidaya Kors Refinement Cult bisa menahan tangan besi monyet. Satu demi satu, sosok dikirim terbang. Pada saat mereka mendarat di tanah, mereka adalah mayat tanpa kehidupan di dalamnya. Embusan angin jahat bertiup melewati. Seekor harimau ganas dengan gemuruh ki jahat menerjang dari atas singa, merobek tubuh pembudidaya kultus penyempurnaan mayat di bagian perut seolah-olah sangat lapar. Pada saat racun mayat bersentuhan dengan bulu roh macan, itu dibersihkan menjadi kehampaan oleh arus listrik. Mengaum, seekor singa emas dengan kekuatan yang bermartabat menyerang kerumunan dan meraung memekakkan telinga. Beberapa pembudidaya Kors Refinement Cult yang paling dekat dengannya mulai mengeluarkan darah dari mata, hidung, telinga, dan mulut. Mereka berdarah dari semua lubang. Otak para pembudidaya itu terguncang menjadi lumpur. King dan rubah kecil tidak mengangkat kepala. Mereka berdua pasti tidak menginginkan apapun selain pergi jauh dari para pembudidaya yang menakutkan itu dengan bau mayat yang membusuk. Meski begitu, butuh sedikit lebih dari 10 napas untuk Suzimo, monyet, harimau roh, dan singa emas untuk memusnahkan lusinan pembudidaya kultus penyempurnaan mayat sepenuhnya. Semuanya berakhir sebelum puluhan mayat pertempuran yang mengelilingi Little Fatty dan Si Jian bisa mundur untuk membantu. Sebenarnya, dunia kultivasi Kors Refinement Cult sangat sulit untuk dihadapi di dunia kultivasi. Kecuali jika diperlukan, murid dari berbagai sekte super tidak akan mau memprovokasi mereka dengan sengaja. Mayat pertempuran yang mereka miliki kebal terhadap api, air, dan sangat kuat sehingga mereka dapat menghadapi senjata roh yang sempurna atau bahkan senjata roh bawaan. Para pembudidaya Kors Refinement Cult hampir tidak mungkin dikalahkan dengan mayat pertempuran berdiri di depan mereka. Namun, kelemahan pembudidaya Kors Refinement Cult juga terbukti. Saat mereka jatuh, mayat pertempuran mereka tidak akan dikendalikan dan tidak lagi menjadi ancaman. Dengan memahami kelemahan itu, Suzimo dan yang lainnya tidak memberikan ruang bernapas bagi para pembudidaya Kors Refinement Cult dan membantai kelompok mereka dengan kekuatan yang menggelegar dalam lebih dari 10 napas. Lusinan mayat pertempuran jatuh ke depan dengan kaku, berubah menjadi mayat yang sebenarnya. Eternal Secret King, Chapter 680. Bab 680, Gangguan. Little Fatty baru saja mengonsumsi beberapa ramuan dan terengah-engah. Sebelum dia bisa tenang, dia melihat bahwa pembudidaya Kors Refinement Cult telah dibunuh sepenuhnya. Matanya melebar dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Rumornya tidak bohong, kakak Su masih ganas seperti dulu. Si Jian menelan ludah dan menggumamkan pikirannya. Bro, aku senang kamu ada di sini. Aku merindukanmu sampai mati. Karakter Little Fatty tidak berubah saat dia berlari seperti bakso raksasa. Dia menerjang ke pelukan Suzimo secara emosional dengan air mata dan ingus. Mengelupas wajah gendut itu, Suzimo memarahi sambil terkekeh, berhentilah berakting. Si Jian juga datang dan tersenyum pada Suzimo dengan kepalan tangan. Terima kasih banyak, saudara Su. Ada apa dengan kesopanan setelah tidak bertemu satu sama lain selama 20 tahun? Suzimo tertawa dengan ekspresi santai. Kembali ke kota Suantian di medan perang kuno dasar, dia menyambut 4 bandit berkuda sendirian. Namun, Little Fatty, Jichengtian, Little Fatty, dan Si Jian sangat berani dan kembali bertarung dengannya. Mereka adalah saudara yang telah melewati masa sulit dan sulit. Fatty kecil tertawa. Silly Jian bodoh seperti biasa, kamu bisa mengabaikannya, bos. Mereka bertiga telah bersatu kembali setelah sekian lama dan kata-kata tidak dapat menggambarkan kegembiraan Little Fatty. Si Jian tidak banyak bicara dan hanya terkekeh bodoh sepanjang waktu. Meskipun Suzimo tampak tenang, dia juga tersenyum lebih dari biasanya. Terima kasih atas bantuanmu, sesama saudara dari ras iblis. Little Fatty terkekeh dan menyapa monyet dan yang lainnya dengan kepalan tangan. Dia bergaul dengan orang-orang dengan mudah untuk memulai. Lebih jauh lagi, dia sudah mengenal monyet dan harimau roh dari belakang di puncak etiril. Bos, saya sudah mendengar dari Silly Jian tentang segala sesuatu di wilayah utara.
Little Fatih menghibur, jangan khawatir, ikuti saya kembali ke sekte saya kali ini. Saya akan membujuk tuanku untuk menerima Anda. Meskipun warisan makam sekte tidak kuat, kami telah bertahan melalui sejarah dan memiliki beberapa landasan juga. Selain itu, sekte makam adalah yang terbaik dalam hal rahasia. Tidak mungkin orang luar tahu di mana kita berada. Hampir seluruh wilayah utara mengetahui perseteruan Susimo dengan Glass Palace. Para pembudidaya biasa tidak menginginkan apapun selain pergi jauh dari Susimo karena takut terlibat. Namun, Little Fatih sama sekali tidak memiliki pertimbangan seperti itu. Sebaliknya, dia memikirkan ide dan solusi untuk Susimo. Susimo menepuk pundak Little Fatih dengan rasa terima kasih. Meskipun kedengarannya seperti ide yang mungkin, itu tidak praktis. Little Fatih adalah inti emas. Bahkan jika dia adalah murid warisan, kata-katanya tidak akan terlalu berpengaruh di sekte. Sebagian besar sekte pasti tidak ingin melawan sekte super seperti Glass Palace hanya untuk orang seperti dia, kerugiannya melebihi keuntungannya. Selain itu, meskipun sekte makam adalah salah satu dari 5 doktrin sesat, diketahui bahwa mereka memiliki sedikit murid, tidak mungkin mereka bisa melawan Glass Palace. Kakaksu, aku bisa kembali dan menjelaskan semuanya ke sekte boneka juga. Si Jian mengerahkan keberaniannya dan ingin membantu Susimo mengatasi masalahnya juga. Susimo melambai sambil tersenyum dan mengalihkan topik. Tidak apa-apa, kita bisa membicarakan ini lain kali. Benar, bagaimana kalian akhirnya bertarung melawan pembudidaya Kors Refinement Chul? Si Jian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh kebencian, sekte boneka dan kultus penyempurnaan mayat memiliki permusuhan yang mendalam sejak awal. Tentu saja tidak mungkin mereka melepaskanku saat mereka melihatku. Oh, Susimo mengangkat alisnya. Di daratan Tianhuang, di antara 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, dan 4 kelompok ortodoks, ada permusuhan yang benar-benar mengakar di antara beberapa sekte super yang telah berlangsung lama. Misalnya, sekte biduk surgawi dari sekte abadi dan sekte bumi jahat dari sekte iblis adalah musuh lama. Ada juga konflik serupa antara sekte abadi. Glass Palace memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Snowdrift Valley di benua tengah. Si Jian melanjutkan, awalnya, tidak ada 5 doktrin sesat. Kultus penyempurnaan mayat didirikan oleh pengkhianat dari sekte boneka. Dia adalah kultivator paling berbakat di sekte boneka dan bahkan berpotensi menjadi seorang kaisar jika dia terus berkultivasi. Namun, dia akhirnya membelok ke jalan yang salah dan fokus sepenuhnya pada mayat. Untuk memurnikan mayat, dia menjadi kecanduan membunuh dan berbuat dosa tanpa henti, mengolah dirinya sampai pada titik di mana dia tidak menyerupai manusia maupun hantu. Akhirnya, dia menimbulkan kemarahan sekte tersebut. Semua orang tenggelam saat si Jian menceritakan sejarah sekte boneka. Ketika si Jian berhenti sebentar, rubah kecil mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi setelah itu. Si Jian menghela napas dalam-dalam. Seorang ahli sekte mengasihani potensinya dan tidak tahan melihatnya melumpuhkan kultivasinya begitu saja. Orang itu mencoba membujuknya untuk bertobat berkali-kali tetapi akhirnya malah dibunuh olehnya. Dia benar-benar kuat. Dia berhasil melarikan diri bahkan melawan serangan gabungan para ahli dari banyak sekte. Meskipun seorang patriark sekte akhirnya pindah, orang itu telah membangun dirinya sendiri dan menjalin aliansi dengan salah satu doktrin sesat lainnya, sekte racun. Bahkan jika kita memberikan segalanya untuk membunuhnya, sekte boneka akan menderita kerugian besar dan bahkan menghadapi kemungkinan pemusnahan. Tidak punya pilihan lain, kami hanya bisa membiarkannya pergi. Tidak lama kemudian, dia menciptakan Kors Refinement Chult di daratan Tianhuang dan semakin kuat, itu menjadi salah satu dari 5 doktrin sesat. Tidak heran, pada saat itu, kesadaran melintas di mata Susimo. Sebelumnya, saya perhatikan bahwa teknik Kors Refinement Chult yang digunakan untuk menyempurnakan mayat pertempuran mereka mirip dengan teknik puppet sek. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu jahat dan yang lainnya benar. Jadi, mereka memiliki latar belakang yang sama. Sayangnya, meskipun latar belakang kita sama, situasi di antara kita sekarang tidak dapat didamaikan, kata si Jian. Little Fatih mengalihkan matanya yang seperti manik-manik dan mengamati sekeliling. Ketika dia melihat lebih banyak pembudidaya berkumpul, dia berbisik, ayo pergi dulu. Ini bukan tempat yang bagus untuk berlama-lama lagi. Ya, Susimo mengangguk, kalian pergi dulu, aku akan mengambil tongkat besi itu. Meskipun pertarungan antara mereka dan Kors Refinement Chult telah mereda, lebih banyak pembudidaya yang tertarik karena keributan itu. Saat ini, banyak pembudidaya dan binatang iblis sudah bertarung dan itu semua untuk senjata Dharma kelas tertinggi dengan 4 pola Dharma di udara. Susimo mengarahkan pandangannya pada objek itu juga. Mereka melakukan perjalanan sepanjang hari melewati lebih dari 10 gua, tetapi ini adalah senjata dharmik tingkat tertinggi. Tidak, jangan pergi. Little Fatih menahan lengan Susimo dan berbisik, kita tidak perlu berjuang untuk besi tua itu. Ayo pergi ke tempat lain. Susimo membeku sesaat, bukankah nadanya terlalu arogan? Senjata dharmik tingkat tertinggi dianggap sebagai besi tua di mata Little Fatih. Little Fatih berkata dengan cara yang misterius, ikuti aku akan membawa kalian ke tempat lain. Apa? Susimo mau tidak mau bertanya. Little Fatih malah bertanya, berapa banyak tempat tinggal gua yang kamu lihat muncul hari ini? Susimo menjawab, lebih dari 10. Ya, Little Fatih tidak terkejut. Berdasarkan kesimpulanku, lebih dari 10 tempat tinggal gua seperti itu akan muncul. Sangat banyak. Susimo terkejut dan bertanya dengan cemberut, mengapa begitu banyak gua yang muncul tiba-tiba? Apakah sesuatu terjadi pada tempat ini? Semacam itu. Little Fatih menarik senyumnya dengan cara yang langka dan berkata dengan muram, ada sebuah makam besar di bawah tempat ini di mana harta karun yang sebenarnya berada. Tempat tinggal gua ini hanyalah gangguan yang ditinggalkan oleh master makam.